go, make my body go. Take our bodies higher and higher. 671. Kecurigaan dari Master of the Silver City Blizzard. Murong Fengyun mengendarai kudanya ke depan batu nisan. Dia turun dan hampir jatuh. Melihat batu nisan yang tampak megah melalui matanya yang buram, dia bisa secara kasar melihat puisi yang tertulis di atas batu. Aku tidak menyesal menanamkan kasih sayang yang dalam ini dan aku rela bepergian sendirian, jika kita masih ditakdirkan dalam kehidupan kita berikutnya. Aku lebih suka mengkhianati surga dan bukan kamu. Siu-siu, putriku tercinta, apakah kamu benar-benar pergi? Murong Fengyun berdiri tanpa kehidupan dan tanpa bergerak saat air mata jatuh ke tanah. Hanya rambut putih saljunya yang ditiup angin. Dia menyentuh batu nisan, seperti bagaimana dia akan dengan lembut membelai putrinya yang masih kecil. Kekerasan sebelum kuburan berhenti saat ia menjadi fokus semua orang. Tiba-tiba, Murong Fengyun berteriak dengan marah, "Siu-siu! Bagaimana aku akan hidup tanpamu?" Suaranya dipenuhi dengan rasa sakit dan kasihan. Seolah-olah gadis malang itu masih berdiri di depannya seperti 18 tahun yang lalu, memohon padanya. Dia menghela nafas dan mengulurkan tangan. Suar biru langit Suan muncul dan pecahan batu meluncur ke permukaan batu nisan. Baris baru ukiran muncul. Putriku terkasih beristirahat di sini dengan tenang. Murong Fengyun, ayah. Kemudian, dia terus menatap batu nisan untuk waktu yang lama sampai akhirnya dia merintih dan menutupi wajah tuannya dengan tangannya. Setelah itu, ia menaiki kudanya dan mulai kembali ke rumah. Dia tidak mengangkat kepalanya atau berbalik. Orang tua yang keras kepala itu akhirnya menerima. Meskipun dia tidak mengakui Ye Guhan, dia meniadakan pernikahan putrinya. Dia tidak lagi mengakui putrinya sebagai permaisuri. Dia hanya memperingati putrinya. Angin dingin bertiup. Pohon-pohon pinus seperti laut ketika mereka berdesir dan bergoyang membentuk pola seperti gelombang. Itu bahkan terdengar seperti Murong Siu-siu mengucapkan selamat tinggal. Ketika Murong Fengyun tiba di rumah, ia segera memerintahkan semua anggota keluarga Murong untuk segera keluar dari posisi resmi mereka. Sejak saat itu, keluarga tidak akan lagi berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan. Siapapun yang tidak taat akan dipukuli dan diusir dari keluarga. Ukiran Murong Fengyun di atas batu nisan menandakan bahwa keluarga Murong mengakui kuburan dan kenyataan yang absurd. Para penjaga kerajaan yang tersisa diam-diam pergi. Atau mereka hanya akan dihadapkan dengan kematian. Jun Mosie telah mengumumkan bahwa sejak saat itu, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Makam pasangan yang penuh kasih kemudian secara resmi menjadi landmark kota Tianxiang. Batu nisan besar akan berdiri tegak selama 10.000 tahun. Tidak ada yang berani menghapusnya karena Evil Monarch telah menetapkannya, dan itu menjadi salah satu keajaiban yang ditinggalkan oleh Evil Monarch di dunia. Itu adalah keajaiban karena seluruh kuburan dibangun oleh Jun Mosie sendiri, dalam sepersekian detik. Selama 10 juta tahun mendatang, banyak talenta akan muncul di benua itu, tetapi tidak ada yang bisa menciptakan keajaiban seperti itu. Rakyat jelata akan datang ke sini untuk melihat pemandangan itu, tetapi para ahli akan berada di sini untuk kagum. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana Evil Monarch menciptakannya. Itu jelas di luar batas manusia. Tak lama setelah perang, monumen batu lain didirikan di samping batu nisan. Itu mencatat secara rinci kisah cinta antara Murong Siu-siu dan Ye Guhan serta kisah hidup mereka. Pasangan yang tak terhitung jumlahnya akan sangat tersentuh dan meneteskan air mata di hadapan kuburan pasangan yang mengasihani. Pasangan muda di generasi mendatang akan mengunjungi makam untuk mencari berkah ketika mereka akan menikah. Mereka akan berharap bahwa cinta mereka juga akan bertahan lama dan tak tergoyahkan. Tapi sama seperti Tianxiang City dilemparkan ke dalam kekacauan, seluruh benua juga. Jauh di utara, ada keluarga super lain di Blizzard Silver City. Ada rasa urgensi di sana. Xiao Xingyun melihat semua kecerdasan yang masuk seperti bagaimana salju akan bertiup ke jendela yang terbuka dan menghela nafas. Dia menyesal bahwa dia tidak sepenuhnya menghancurkan keluarga Jun di masa lalu dan membiarkan mereka bangkit lagi. Bagaimana mereka akan menghadapi keluarga Jun sekarang? Seorang ahli misterius yang mengalahkan 90 orang dari 3 tanah suci. Raja Tianfa, Yang Mulia Mei, yang adalah wanita dari bajingan Jun. Segala macam hal yang tidak dapat dipercaya telah terjadi pada Jun Mosie. Dan tidak ada jawaban dari 3 tanah suci untuk surat-surat yang dikirimkan oleh Xiao Xingyun. Orang-orang yang dia kirim juga belum kembali. Xiao Xingyun sulit makan atau tidur beberapa hari ini. Apakah keluarga Xiao akan binasa sama seperti kita berada di dekat kemenangan gemilang menyatukan kota perak di bawah kita? Han Zanmeng, penguasa kota perak Blizzard, selalu bertanya kepadanya tentang keberadaan kelompok terakhir yang telah pergi. Sangat tidak biasa bagi mereka untuk tidak kembali ke kota perak untuk tahun baru. Itu terutama memprihatinkan karena putri kecil Han Yanmeng juga berada di grup.
Meskipun seseorang yang menyamar sebagai tetua ketika kembali dengan beberapa berita, Han Zanmeng masih merasa ada sesuatu yang salah. Apa yang lebih penting daripada pulang ke rumah untuk tahun baru? Dengan keterikatan Yan Meng yang biasa pada kita, bagaimana dia bisa tinggal di luar begitu lama dan masih tidak ketinggalan rumah? Ini tahun baru. Bahkan ayahmu yang selalu berlatih pengasingan pun keluar. Tetapi kamu tetap berada di luar dan berkata bahwa kamu hanya akan kembali pada musim semi. Apakah ada yang salah? Dan apakah benar keluarga Jun akan datang untuk membalas dendam? Singkatnya, ada sesuatu yang sangat salah dengan suasana di kota perak baru-baru ini. Jadi, Han Zanmeng sering mengunjungi bagian intelijen akhir-akhir ini, menyebabkan banyak kecemasan di keluarga Xiao. Mereka takut Han Zanmeng akan menemukan plot rahasia mereka. Bukan lagi saat mereka bisa membunuh seluruh keluarga Han tanpa khawatir. Mereka sekarang membutuhkan dukungan kuat terhadap keluarga Jun yang kuat, dan keluarga Han jelas diperhitungkan. Hari ini, Han Zanmeng datang lagi. Dia sangat curiga. Tidak peduli seberapa sibuknya dia pasti menulis di rumah. Tetapi sejak dia pergi, dia hanya menulis 2 kali. Tidak peduli seberapa sibuknya dia. Bukankah dia setidaknya punya waktu untuk menulis surat ke rumah? Selain itu, seberapa sibuk dia bisa mendapatkan? Sangat meragukan. Tetua hebat, jadi kamu juga ada di sini. Apakah kita punya berita? Wajah tampan Han Zanmeng tanpa emosi dan disambut dengan acuh tak acuh. Puan, Xiao Xingyun menegakkan tubuh. Meskipun usianya hampir 100 tahun, dia masih bisa berdiri dengan sikap yang sangat tegak. Dia tidak memiliki keriput dan hanya memiliki wajah muda. Jika bukan karena rambut putihnya, siapapun akan salah mengira dia hanya berumur 40-an. Itu tidak terlalu positif bagi kita. Xiao Xingyun menghela nafas. Keluarga Jun terlihat sangat percaya diri. Aku khawatir kota perak sudah dalam keadaan darurat. Petik 2. Oh, masih hanya tentang keluarga Jun. Han Zanmeng mengerutkan kening dengan tidak sabar. Kamu tahu berita apa yang aku inginkan dan masih mencoba membanjiri aku dengan berita Jun Family. Dan keluarga Jun hanya membalas dendam terhadap keluarga kamu. Bagaimana hubungannya dengan seluruh kota perak? Ya, keluarga Jun sekarang mendapat dukungan dari Raja Binatang Buas Tianfa. Itu tidak akan menjadi pertempuran yang mudah. Xiao Xingyun menatap langit yang kelabu dan menghela nafas. Tuan, kita benar-benar harus mempersiapkan dengan benar. Han Zanmeng berkata baik-baik saja dan terganggu dengan pertanyaan. Apakah ada berita dari tetua ketiga? Xiao Xingyun tertawa dan berkata, ya. Kami baru saja menerima pesan darinya. Dia mengatakan bahwa semua orang lelah, terutama putri muda, mereka akan kembali paling lama 20 hari. Petik 2. Biarkan aku melihat. Han Zanmeng tiba-tiba terlihat lebih waspada. Itu adalah surat dengan beberapa ribu karakter, mencakup lebih dari 8 halaman. Dia melihat pesan putrinya hanya di halaman terakhir, dan itu bahkan tidak ditulis sendiri. Pesan itu menggambarkan bagaimana putri kecil itu nakal, dan merindukan rumah dan ibu. Dan kemudian tertulis bahwa mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan hal-hal yang menduduki mereka sekarang sehingga mereka dapat kembali ke kota perak. Saat dia selesai membaca, Han Zanmeng hanya menjadi lebih curiga. Pasti ada sesuatu yang salah. Panjangnya 8 halaman dan Yan Meng tidak bisa menulis sendiri. Dia merindukan rumah dan mereka masih diseret selama berbulan-bulan. Para tetua kota perak selalu membuat keputusan cepat dan bertindak cepat. Mereka tidak pernah selambat ini. Bahkan lebih meragukan surat itu untuk mengatakan bahwa tidak ada korban. Masalah yang mereka hadapi menyebabkan masalah besar bagi mereka, jadi bagaimana mungkin tidak ada korban? Jika tidak ada korban, bukankah terlalu mudah untuk menduduki mereka begitu lama? Han Zanmeng terdiam. Jari-jarinya memegang surat itu dengan erat pada lembaran itu. Perasaan tak menyenangkan yang menghantuinya baru-baru ini hanya tumbuh. Dia berdiri di sana tanpa bicara sebelum akhirnya bertanya, Tetua Agung, apa pendapat kamu tentang pesan itu? Dia mengatakan ini dengan tenang dengan punggung menghadap Xiao Xingyun. Bahkan terdengar seperti percakapan sehari-hari biasa. Aku juga berpikir itu aneh. Tapi aku kira setidaknya untungnya tidak ada korban. Atau mungkin mereka hanya melaporkan fakta yang bagus. Petik 2. Xiao Xingyun mengerutkan kening dan merenungkan dalam-dalam sebelum berkata, tapi itu adalah kelompok besar. Mereka memiliki banyak pria yang kompeten, namun mereka masih sibuk. Jelas, masalah yang mereka hadapi tidak sesederhana yang mereka gambarkan. Mungkin mereka terjebak oleh kekuatan sekuler dan mereka tidak bisa melakukan apapun tanpa kehilangan muka. Yah. Itu terdengar masuk akal. Tapi, Yan Meng tidak boleh mengirim pesan ke rumah. Apa alasannya? Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Xingyun, Han Zanmeng merasa lebih nyaman. Apakah ada kemungkinan bahwa Xiao Xingyun bertepuk tangan pada paha ini sendiri seolah-olah dia tiba-tiba tercerahkan? Tetapi setelah itu, dia tergagap dan tidak bisa melanjutkan. Apa yang sudah kamu pikirkan?
Han Zanmeng tiba-tiba berbalik dan menatap Xiao Xingyun dengan ganas. "Yah, aku hanya menebak. Lagi pula, memang tidak biasa putri kecil itu tidak mengirim apa-apa." Xiao Xingyun tampak canggung. "Apa yang sedang kamu pikirkan? Katakan itu." Han Zanmeng kehilangan kesabarannya saat dia dengan paksa melambaikan lengan bajunya. "Apakah ada kemungkinan bahwa itu mirip dengan apa yang terjadi pada putri sulung di masa lalu?" Xiao Xingyun mengerutkan kening dan berkata dengan hati-hati. "Di mana seorang gadis jatuh cinta, membuatnya melupakan segalanya." "Yah, itu hanya dugaanku. Itu mungkin tidak benar." Subscribe Penatua. Sebagai orang yang licik, Xiao Xingyun sepenuhnya menyadari bahwa Han Zanmeng curiga terhadap keluarga Xiao, jadi dia telah memikirkan cara untuk menyembunyikan niat mereka belakangan ini, tetapi dia tidak dapat menemukan kebohongan yang cocok. Dengan tekanan tinggi dari Han Zanmeng hari ini, dia tiba-tiba muncul dengan alasan ini. Itu sebenarnya terdengar agak meyakinkan. Bagaimanapun, ada contoh masa lalu. Han Zanmeng langsung terpana. Dia mengerutkan kening dan matanya mencerminkan konflik batinnya. Dia akhirnya berkata, "Kalau begitu, tolong bantu aku menjaga mereka dengan cermat. Beritahu aku segera jika ada sesuatu yang salah." Saat dia berkata, dia berjalan keluar, jelas syarat dengan kecemasan. Apakah kedua putri aku akan mengalami nasib yang sama? Dia menatap ke atas pada puncak yang tertutup salju, setengah terselubung awan. Emosinya melonjak. Putri sulungnya telah berlatih di pengasingan selama 10 tahun di sana. Itu semacam hukumannya, tetapi dengan pilihannya sendiri. Han Zanmeng menghela nafas dan matanya menunjukkan kekecewaannya. Tiba-tiba dia meluncur maju dan berlari menuju puncak yang tertutup salju. Dia tidak memperhatikan bahwa di belakangnya, rasa lega muncul di mata Xiao Xingyun yang jahat. "Akhirnya, aku sudah menggertaknya selama ini." Puncak yang diselimuti salju adalah salah satu bagian penting dalam sumpah yang harus dibuat keluarga Dongfang. Meruntuhkan puncak pedang yang tertutup salju dan mengusir semua Xuan Bis dari Tianfa. Itu adalah puncak tertinggi di pegunungan bersalju. Itu menyerupai pedang besar yang menembus langit. Puncaknya kira-kira berbentuk kerucut, dan ada 2 punggung gunung di kedua sisi puncak ini. Punggung gunung tampak seperti gagang pedang, sedangkan puncak yang diselimuti salju menutupi pedangnya. Puncak yang tampak tertutup salju yang agung membentang lebih dari 10 km persegi. Meruntuhkan puncak yang tertutup salju adalah tugas yang hampir mustahil. Bagaimana gunung sebesar itu bisa runtuh dengan mudah? Ketika Han Zanmeng mencapai kaki puncak, dia tidak bisa menahan untuk mengingat pertempuran dan sumpah yang dibuat pada tahun yang menentukan itu. Dia merasa kasihan pada keluarga Dongfang. Keluarga pembunuh yang luar biasa akan selamanya dikurung dalam pengasingan oleh sumpah dan ada sedikit harapan bagi mereka untuk bangkit kembali. Karena udara yang menipis, semakin tinggi naik gunung, semakin sulit untuk bernafas. Orang biasa bahkan akan memiliki bahaya mencekik mendaki gunung yang tertutup salju. Namun, bagi seorang praktisi Xuan, itu sebaliknya. Ada lebih banyak surgawi spiritual ki terkonsentrasi di ketinggian yang lebih tinggi, jadi pelatihan di sini sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Kepingan salju berputar ketika mereka meluncur. Puncak yang tertutup salju tampak seperti ini sepanjang tahun. Ini menyebabkan puncak terlihat 100 meter lebih tinggi dari ketinggian sebenarnya. Itu semua tumpukan salju yang dikompres menjadi es. Jika ada cukup panas, aliran kecil dapat dengan mudah terbentuk dalam beberapa hari. Tapi bagaimana mungkin ada begitu banyak panas di tempat pertama di lokasi seperti ini? Gua tempat Han Yan Yao tinggal berada di dekat puncak-puncak. Suhu di sana bahkan lebih rendah. Itu 2 kali sedingin kaki puncak. Akan lebih bermanfaat untuk berlatih di sana dan banyak generasi talenta muda memang berlatih di sana. Tetapi yang terpanjang mereka tinggal di pengasingan adalah 3 tahun sementara kebanyakan hanya bisa bertahan selama beberapa bulan. Bagaimanapun, manusia adalah makhluk sosial, dan isolasi akan segera tak tertahankan dan mungkin membuat orang gila. Terutama dalam beberapa ratus tahun terakhir, pelatihan di sini perlahan-lahan menjadi bentuk hukuman. Tapi Han Yan Yao telah tinggal di sini selama 10 tahun. Sebagai ayahnya, bahkan Han Zanmeng tidak bisa membayangkan bagaimana dia mengalami kebosanan. Istrinya dan tetua agung telah berkali-kali meminta dia untuk datang sendiri, tetapi dia akan selalu menolak dengan tenang tanpa memberikan alasan. Saat Han Zanmeng terus mendesah pelan, pintu masuk gua yang tertutup es terlihat. Dia melangkah ke kegelapan. Itu bahkan lebih dingin di gua daripada di luar. Melihat sekeliling, itu adalah dunia es. Seluruh gua hanya dihiasi oleh dinding es reflektif yang terjadi secara alami dan es yang mengkilap. Tidak ada perabot atau barang sehari-hari. Tidak ada yang bisa dinikmati. Apakah ini tempat di mana seorang gadis bisa tinggal? Di tengah-tengah gua, seorang wanita putih dengan rambut hitamnya jatuh di bahunya duduk di platform mengangkat dibuat oleh es. Dia memejamkan mata dan meletakkan tangannya di depan perutnya. Dia sedang berlatih. Hanya ada ketenangan di wajahnya saat seluruh sosoknya tampak berbaur dengan latar belakang yang dingin.
Dia tampak sangat hidup. Han Zanmeng merasakan sakit di hatinya. Apakah ini masih anak perempuan yang akan meminta aku untuk menceritakan sebuah kisah kepadanya? Kemana perginya senyum dan kebahagiaannya? Yao kecil. Han Zanmeng akhirnya memanggil dengan lembut saat perasaan campur aduk meledak dalam dirinya. Saat dia mendengar suara itu, dia perlahan membuka matanya. Ada sekilas kehangatan yang datang dari matanya ketika dia melihat bahwa ayahnya ada di depannya. Tapi dia tetap tanpa emosi. Ayah, selamat datang. Dia telah melewati bertahun-tahun di sini dan rasa sakit di hatinya yang tidak bisa dihilangkan telah membuatnya tidak bisa tersenyum. Dia bahkan tidak bisa bicara banyak. Dia telah menjadi bagian dari gunung bersalju, menolak untuk dicairkan. Mungkin tidak ada orang selain dia yang bisa membuatnya tersenyum lagi. Han Zanmeng hanya menatap putrinya tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Rasa tidak terbiasa dan jarak di antara mereka sangat menyakitkan. Setelah beberapa saat, Han Yan Yao berbicara lebih dulu. Apa yang membawa ayah ke sini hari ini? Han Zanmeng ingin mengatakan banyak hal, tetapi dia menekan ide-ide itu. Sebaliknya dia berkata, Yao kecil. Ada hal yang selalu menggangguku selama 10 tahun. Aku ingin mendengar dari kamu. Petik 2. Han Yan Yao mengangkat alisnya sedikit karena terkejut. Tolong katakan. Aku mengirim orang untuk memeriksa Jun Wuyi setelah kamu jatuh cinta padanya. Jujur, dia tidak terlalu buruk. Tapi menurut aku, dia lebih rendah dari Xiao Han dalam semua aspek. Aku masih tidak tahu mengapa kamu membuat keputusan. Apakah Jun Wuyi benar-benar memiliki sesuatu yang istimewa? Petik 2. Memang benar ini telah membingungkannya selama 10 tahun, tetapi dia hanya memutuskan untuk menyebutkannya lagi karena dugaan tetua besar tadi. Bagaimana jika tebakan tetua itu benar? Apakah kedua putrinya akan bernasib sama? Setelah mendengar nama Jun Wuyi, mata Han Yan Yao bersinar dengan kelembutan dan wajahnya yang dingin tampak mencair, tetapi segera berbalik. Ayah, kamu tidak tahu. Aku pikir kamu sudah lama tahu. Petik 2. Mengapa kamu berkata begitu? Han Zanmeng mengerutkan kening. Jun Wuyi tidak bisa menandingi penampilan dan kelembutan Xiao Han. Tidak peduli kultivasi Suan, keterampilan, atau bahkan latar belakang, Jun Wuyi benar-benar lebih rendah. Bagi wanita biasa, Xiao Han jelas jauh lebih luar biasa daripada Jun Wuyi. Petik 2. Karena kamu tahu, mengapa kamu membuat keputusan. Han Zanmeng tidak mengharapkan jawaban ini. Dia pikir putrinya akan terus-menerus memuji Jun Wuyi. Ya, mengingat semua faktor eksternal, Xiao Han lebih baik daripada Wuyi. Tapi bagiku, Jun Wuyi adalah pria sejati. Petik 2. Mata dingin Han Yan Yao memancarkan api berapi-api saat dia ingat. Kultivasinya Suan rendah, tetapi ia sering melakukan hal-hal untuk membantu orang lain tanpa mencari ketenaran dan kekayaan. Meskipun dia tidak tampan, dia sangat berpikiran terbuka. Dia pria sejati. Keluarganya dianggap menonjol secara sekuler, tetapi dia tidak pernah sombong dan tidak masuk akal. Dia masih muda, tapi dia rela berkorban untuk negaranya dan menjadi jenderal darah yang terkenal. Ini adalah sifat-sifat baiknya. Ayah, apakah Xiao Han seperti ini? Jika dia tidak dilahirkan dalam keluarga yang menonjol, seberapa murahkah dia? Mari kita kesampingkan semua ini dulu. Yang paling tak terlupakan adalah pertemuan pertama kami di Magnificent Jewel Hall. Aku tidak bisa melupakan ketidakpeduliannya yang tampan. Petik 2. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Ayah, aku percaya diri dengan penampilanku. Aku yakin hanya ada beberapa yang bisa menandingi kecantikan aku. Aku yakin kamu setuju. Petik 2. Han Zanmeng mengangguk dalam diam. Han Yan Yao memang sangat indah. Dia dengan mudah adalah wanita tercantik di kota Perak bahkan sampai hari ini. Dia sudah lama terbiasa dengan cara beberapa murid magang tiba-tiba menjadi terpana dan mata mereka terpaku pada putrinya. Ketika Jun Wuyi melihatku hari itu, dia hanya kagum untuk sesaat dan segera kembali ke ketenangan biasanya. Han Yan Yao mengingat dengan senyum malu-malu di wajahnya. Ketika dia pergi, dia tidak memalingkan kepalanya untuk menatapku lagi. Aku memiliki ramuan yang dia inginkan, dia benar-benar mengambilnya dari tanganku dan memasukkan beberapa catatan, lalu segera pergi. Aku masih gadis yang sangat bangga saat itu, jadi tentu saja aku tidak akan membiarkan dia pergi seperti itu. Aku mengikutinya. Kultivasi Suan aku jauh lebih tinggi darinya, jadi dia tidak menyadarinya. Aku ingin membodohinya. Tetapi aku terkejut mengetahui bahwa dia pergi dengan tergesa-gesa karena salah seorang letnannya diracun dan penawarnya adalah ramuan yang aku miliki. Letnan itu telah diracuni dalam-dalam, jadi ramuan itu hanya mengizinkannya mengucapkan kata-kata terakhirnya sebelum racun mencapai hatinya dan mengambil nyawanya. Jun Wuyi langsung menangis, berbaring di tubuhnya. Dia mencoba menyedot racun keluar dari luka letnan, tetapi jelas tidak berhasil. Ayah, itu pertama kalinya aku melihat seorang pria menangis dan aku akhirnya mengerti apa itu persaudaraan. Aku diam-diam pergi, tetapi adegan di mana dia menangis berbaring di tubuh saudaranya berkeliaran di kepalaku. Dia melepaskan kesempatan untuk berinteraksi dengan
Seorang cantik seperti aku untuk menyelamatkan saudaranya yang hampir pasti mati dan pergi tanpa ragu-ragu. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengannya lagi. Itu ketika dia mengirim kakak laki-lakinya pada hari pasukan menuju. Semakin aku berinteraksi, semakin aku yakin bahwa meskipun dia bukan jenius atau pewaris keluarga super, dia adalah pria sejati. Dia tidak pernah menyembunyikan apapun dari aku. Dia begitu nyata dan otentik. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Aku hanya merasa bahwa Xiao Han terlalu palsu. Cara dia menatapku penuh nafsu dan membuatnya tampak seolah aku sudah menjadi miliknya. Di sisi lain, Jun Wuyi menunjukkan empati dan rasa hormat. Jadi aku suka Jun Wuyi, dan membenci Xiao Han. Petik 2. Dia menghela nafas. Mungkin, itu juga karena itu Xiao Han dipilih olehmu tanpa persetujuanku sementara Jun Wuyi adalah yang aku pilih sendiri. Dia yang bisa aku percayakan hidup aku. Petik 2. Suara Han Yan Yao lebih tenang dari sebelumnya, tapi itu terdengar seperti jeritan putus asa untuk Han Zanmeng. Sumpah atau hubungan antara keluarga, aku tidak tahu yang memaksa kamu untuk menyelesaikan pernikahan. Tapi ketika kita tumbuh dewasa, tidakkah kamu menyadari betapa pelitnya Xiao Han? Dia akan mematahkan anggota tubuh siapapun jika mereka menatapku lebih lama, dan beberapa dari mereka adalah kerabatnya. Dan tahukah kamu apa playboy-nya? Segera setelah dia memasuki dunia sekuler, dia mulai bermain-main dengan gadis-gadis. Dia begitu dangkal. Dia akan memperkosa mereka jika mereka tidak mematuhinya. Jika ada orang yang mencoba menghentikannya lebih kuat daripada dia akan mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga Xiao dari kota perak untuk lolos begitu saja. Betapa tercela. Apakah kamu benar-benar bersedia menikahi aku dengannya? Kamu bisa berpura-pura tidak tahu, tapi aku tidak bisa. Kamu ingin hubungan yang lebih aman dengan keluarga Xiao. Aku bisa mengerti. Tetapi apakah aku akan benar-benar bahagia jika aku menikah dengannya? Apa yang dilakukan Xiao Han tidak pernah menjadi rahasia, apakah kamu benar-benar tidak tahu? Ayah, kamu tidak mendengarkan aku. Apakah kamu tahu seberapa banyak keputusasaanku? Aku benar-benar menyerah pada kehidupan yang menyedihkan ini. Air mata mengalir perlahan dari matanya. Han Zanmeng mendengarkan, begitu terpana. Tiba-tiba ada penyesalan yang tulus. Bahkan jika dia tidak tahu tentang semua ini, dia memang mendengar desas-desus tentang itu. Dia tidak terlalu peduli tentang itu. Dia pikir itu akan menjadi lebih baik ketika mereka menikah. Apa yang salah? Tapi sekarang, dia benar-benar menyadari kesalahannya. Han Yan Yao berkata dengan putus asa, ketika aku bertemu Jun Wuyi, aku akhirnya menyadari betapa monsternya Xiao Han. Ayah, aku yakin siapapun akan menikahi putri mereka dengan Jun Wuyi, bukan dia. Setelah perjalanan ke Tianxiang, keluarga Xiao menjadi sombong hingga tingkat yang mencengangkan. Jun Wuyi tidak tahu identitas aku selama ini dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengambil keuntungan dari kota perak. Keluarga Xiao mengirim orang untuk memperingatkannya secara langsung. Apakah itu peringatan? Itu adalah penghinaan, dan mereka memaksa aku untuk kembali. Setelah itu, mereka menggunakan segala macam cara untuk menghukum keluarga Jun. Betapa kejamnya. Jun Wuhui, dewa perang, pahlawan dunia. Dan mereka membunuhnya bersama dengan Jun Wumeng, seorang tokoh yang jujur dan heroik, di Tian Duanlin hanya karena aku. Terlebih lagi, dua putra Jun Wuhui juga terbunuh karena aku. Dua remaja yang cerdas. Mereka menyelamatkan Jun Wuyi dan hanya membuatnya cacat karena mereka ingin dia merasakan siksaan tanpa akhir untuk menjalani kehidupan yang tidak berguna. Jika aku tidak berusaha keras untuk menghentikan mereka, seluruh keluarga akan hilang. Ayah, apakah kamu tidak tahu tentang itu? Apa yang kamu lakukan atau katakan? Ayah, seluruh hidupku hancur. Dia menatap ayahnya dengan tatapan kosong. Mereka semua mati karena aku. Jika kamu Jun Wuyi, apakah kamu masih menginginkan wanita yang menyebabkan masalah seperti aku? Tidak peduli seberapa besar kamu mencintainya, begitu banyak orang terkasihmu mati karena dia. Masih bisakah kamu menerimanya? Ayah, tunjukkan empati. Semua orang mengatakan bahwa ada karma, tetapi apakah benar ada keadilan? Kekerasan menciptakan aturan di dunia ini. Bahkan mereka yang bisa mewujudkan keadilan akan bersembunyi di belakang karena segala macam alasan. Ada begitu banyak supremes dan supremes superior di dunia dan salah satu dari mereka bisa menghentikan tragedi dengan sebuah kata. Tetapi apakah mereka melakukan sesuatu? Mereka tidak. Apa yang dapat aku? Han Zanmeng mengerutkan kening kesakitan. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tampaknya ada sesuatu yang menghalangi tenggorokannya. Dia tahu betul bahwa orang-orang yang melihatnya tanpa empati yang disebutkan putrinya juga merujuk kepadanya. Apa yang bisa dia katakan kepada putrinya yang disiksa selama 10 tahun? Han Yan Yao berdiri perlahan. Dia memandang salju di luar dengan sedih dan berkata perlahan, di sini dingin, aku merasakannya juga. Tetapi aku tidak ingin kembali. Aku lebih suka tinggal di sini seumur hidup. Aku tidak ingin melihat wajah-wajah yang akrab namun menjijikkan itu di sana. Aku ingin membunuh mereka, semuanya. Mereka tidak layak hidup.
Aku mengukir di dinding nama-nama dari keluarga Jun yang telah mati karena aku pada hari pertama aku tiba di sini. Aku menetapkan altar untuk mereka. Yang bisa aku lakukan hanyalah berdoa untuk pengampunan mereka. Aku tidak punya apa-apa di sini bagi aku untuk membayar upeti kepada mereka, hanya ada aku, wanita berdosa, dan 3 koltau aku sehari. Aku tidak bisa melakukan hal lain. Aku tahu itu semua tidak ada artinya, tapi itu menenangkan hati nurani aku. Aku yang bertanggung jawab atas kematian mereka. Han Yan Yao terlalu tenang sehingga menakutkan. Dan aku adalah bagian dari keluarga Jun, aku wanita Jun Wei. Ayah, bahkan jika tidak ada pernikahan yang layak atau janji apapun, aku telah lama melihat diri aku sebagai menantu mereka. Jika aku benar-benar mati di sini suatu hari, tolong kirim tubuhku ke keluarga Jun. Itu permintaan terakhir yang kumiliki untukmu, ayah. Petik 2. Han Zanmeng berdiri dan menghela nafas di langit. Setelah berpisah begitu lama, dia pikir dia akan memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada putrinya. Bagaimana dia tahu bahwa dia benar-benar kehabisan kata-kata? Ya, ada karma. Kenapa mereka yang bisa melakukan sesuatu tidak melakukan apa-apa? Aku anak perempuan, jangan terlalu pesimis. Mungkin, Jun Wei suatu hari nanti akan cukup kuat untuk membawamu kembali dari sini. Selama dia mencapai level itu, aku akan memenuhi keinginanmu. Han Zanmeng menarik napas dan berjanji. Bahkan jika itu berarti berbalik melawan keluarga Xiao. Ayah, sudah terlambat. Jika kamu mengatakannya 10 tahun yang lalu, semuanya bisa dihindari. Tragedi telah terjadi, dan orang mati tidak dapat dibawa kembali. Bahkan jika dia datang ke kota Perak suatu hari nanti. Aku yakin dia akan ada di sini untuk membalas dendam alih-alih membawaku kembali. Ada kebencian yang tak dapat didamaikan di antara kita. Aku tahu dia. Kematian saudara-saudaranya pasti menghantuinya, dan itu juga menghantuiku. Tidak ada jalan keluar. Ayah. Mereka adalah saudara kandung yang berhubungan dengan darah. Kami dapat mendukung keluarga Xiao selama ribuan tahun karena persaudaraan tersumpah, bagaimana dengan mereka? Petik 2. Dia tersenyum putus asa. Ayah, hari dia mencapai gunung bersalju akan menjadi hari mengakhiri hidupku. Aku akan meminta maaf ketika dia akhirnya membalas saudara-saudaranya. Petik 2. Tidak. Tubuh Han Zanmeng bergetar ketika dia berkata dengan tegas, kamu tidak bisa melakukan ini. Bagaimana ibumu dan aku akan menghadapinya? Rasa sakit karena kehilangan aku. Aku yakin kamu akan sedih. Tapi Jun Wei tersiksa oleh kehilangan orang-orang yang dicintainya setiap hari selama 10 tahun. Bagaimana dia bisa menghadapinya? Ayah, Xiao Han berkata dia ingin Jun Wei mengalami penyiksaan karena masih hidup, dan dia melakukannya. Aku yakin bahwa selama 10 tahun, dia merasa lebih buruk daripada jika dia sekarat. Aku harus membayar harganya. Dan hidup aku adalah satu-satunya hal yang dapat aku bayar. Aku hanya berharap saat itu, keluarga kami tidak akan berdiri di sisi keluarga Xiao dan memperdalam dosa-dosa kami. Petik 2. Han Zanmeng menghela nafas lagi di langit. Dia tampak tak bernyawa. Yao kecil, mungkin itu tidak akan terlalu jauh. Keluarga Jun telah mengumumkan bahwa mereka akan menghancurkan kota Perak pada tanggal 2 Februari. Petik 2. Apa? Han Yan Yao melompat dan menatap ayahnya dengan kaget dan sangat gembira. Suaranya bergetar. Ayah, apakah kamu mencoba menghiburku? Tentu saja. Bagaimana aku bisa bercanda dengan ini? Han Zanmeng mengangguk. Dia merasa tidak berdaya ketika dia menyaksikan kegembiraan putrinya yang tidak dapat disembunyikan. Musuh ada di sini dan putri aku sangat bahagia. Keluarga Juni ingin menghancurkan seluruh kota Perak, tidak hanya keluarga Xiao. Lalu, apakah mereka cukup kuat? Tidak akankah mereka dalam bahaya jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup? Han Yan Yao prihatin. Mereka, lebih kuat dari kita. Han Zanmeng tertawa getir. Jangan khawatir. Besar, jangan khawatir, ayah. Uyi tidak akan membunuh yang tidak bersalah. Ketika dia tiba di kota Perak, dia hanya akan membalas dendam terhadap keluarga Xiao. Aku percaya dia. Mata Han Yan Yao dipenuhi dengan kebencian. Aku ingin mereka semua mati, mulai dari Xiao Han. Aku harap begitu. Tapi keluarga Xiao, Han Zanmeng masih sangat gelisah dengan apa yang dia rasakan akhir-akhir ini. Dia sulit menggambarkannya dan hanya bisa merenungkan lebih keras. Keluarga Xiao, bagaimana dengan mereka? Mereka, sangat tidak biasa akhir-akhir ini. Han Zanmeng menghela nafas. Dia hanya bisa menyuarakan kecurigaannya di sini di depan putrinya di puncak-puncak yang tertutup salju. Apa yang terjadi? Han Yan Yao mengerutkan kening. Sangat tidak biasa. Sekelompok yang dipimpin oleh tetua ketiga meninggalkan pegunungan bersalju pada awal musim gugur. Mereka masih belum kembali. Kecerdasan yang mereka kirim kembali sangat meragukan dan aku sudah lama menyadari itu. Aku mengirim banyak orang untuk memeriksa, tetapi tidak ada dari mereka yang kembali. Keluarga Xiao menjadi lebih peduli dengan bagian intelijen belakangan ini. Tidak ada kecerdasan yang dapat menjangkau aku secara langsung. Aku merasakan rasa tidak aman yang luar biasa dan bahaya yang akan segera terjadi.
Petik 2. Keluarga Xiao, kita terlalu baik pada mereka selama ini. Konflik internal tidak terhindarkan. Tidak peduli seberapa dalam hubungan kami, seiring berlalunya generasi, tidaklah aneh jika ambisi mereka tumbuh. Aku hanya khawatir apa yang akan terjadi pada saudara perempuanku. Han Yan Yao tampak khawatir. The Great Elder berspekulasi bahwa dia mungkin berada dalam situasi yang sama seperti kamu saat itu. Han Zanmeng menggelengkan kepalanya. Tapi aku pikir ada sesuatu yang lain di sana. Aku tidak berpikir sesuatu yang buruk terjadi. Xiao Han dan Xiao Fengwu juga. Petik 2. Tidak aneh jika dia berada dalam situasi yang sama karena seluruh keluarga Xiao adalah sampah. Tidak heran aku belum melihat bajingan itu Xiao Han. Petik 2. Han Yan Yao berhenti sebelum melanjutkan dengan serius. Ayah, hati-hati dengan keluarga Xiao. Dan, jangan terseret ke dalam pertempuran oleh keluarga Xiao kali ini. Kami tidak bisa terlibat. Petik 2. Han Zanmeng menghela nafas dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Apakah kamu akan tetap tinggal di sini? Paling banyak 20 hari kemudian dan keluarga Jun akan ada di sini. Kamu tidak ingin turun? Turun. Han Yan Yao tersenyum sedih. Dia tidak mengatakannya lagi. Matanya menatap kosong ke salju di luar sebelum akhirnya berbalik dan berdiri di depan dinding es, tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Han Zanmeng mendekati dinding dan melihatnya. 4 tablet peringatan. Pada akhirnya itu, didirikan oleh adik ipar Han Yan Yao. Han Zanmeng akhirnya mengerti putrinya dan merasakan kesedihannya. Keempat nama itu seperti gunung yang menghancurkan putrinya dan selamanya memisahkannya dari Jun Wei. Bahkan jika keluarga Xiao pergi, gunung-gunung di hatinya tidak akan pudar. Mimpi hidupnya hancur ketika keluarga Xiao menyerang Jun Wei. Tidak ada lagi harapan. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan adalah menunggu balas dendam Jun Wei. Pada saat itu, sudah waktunya baginya untuk memohon pengampunan dengan hidupnya. Apakah ini karma untuk orang yang tidak melakukan apa-apa meskipun mampu? Han Zanmeng berdiri diam-diam dan melayang di puncak, masih sangat bermasalah. Di belakangnya, sesosok ramping berbaju putih berdiri di tengah-tengah awan. Rambutnya menari-nari dengan salju dan angin ketika dia mengintip ke kejauhan. Di wajahnya yang sangat indah, ada tetesan air mata yang meluncur turun dan langsung membeku di tanah. Dia hanya berdiri di sana, seolah-olah dia selalu ada di puncak-puncak yang tertutup salju. 673, Blizzard Supreme, Han Feng Shui. Han Zanmeng tidak berhenti ketika dia turun dari puncak yang tertutup salju. Sebagai gantinya, dia langsung pergi melalui aula utama Blizzard Silver City dan diam-diam meninggalkan kota melalui jalan rahasia yang menuju ke lokasi tersembunyi di belakang gunung. Satu-satunya pintu masuk adalah jalan rahasia. Meskipun tempat ini terletak setengah jalan di atas, surga bumi spiritual Qi lebih terkonsentrasi di sini daripada di tempat lain di pegunungan bersalju, termasuk puncak tertutup salju tempat Han Yan Yao tinggal. Ruang batu itu sangat luas, hingga puluhan meter persegi. Itu bisa disebut aula bawah tanah. Tergantung dari atap ada banyak stalaktit dengan segudang bentuk aneh. Tertutup di dinding adalah bintik-bintik berkilauan dan cemerlang yang tak terhitung jumlahnya. Ada semua jenis kristal yang tidak diketahui yang tertanam secara alami di dalamnya. Di tengah ruangan itu ada kursi khusus. Itu adalah sepotong kristal besar dalam bentuk yang aneh. Itu adalah segi 6, dengan lebih banyak struktur kristal menonjol ke atas di sudut-sudut poligon. Itu tampak seperti 6 kelopak yang secara alami membuat seluruh struktur kursi seperti lotus. Kristal mistis memancarkan cahaya lembut di sekitar, yang kebetulan superpose di sepanjang sumbu tengah ruangan. Ini membentuk kolom cahaya terang yang memanjang sampai ke puncak bilik, yang kemudian dibiaskan dari sana, menghubungkan dengan kristal untuk membentuk siklus yang tak terlukiskan. Penciptaan alam memang ajaib. Dan kabut berkabut memenuhi kolom cahaya tebal. Seorang praktisi ahli kultivasi Suan akan mendeteksi bahwa kabut itu mengandung ki spiritual bumi surga yang paling murni. Lokasi ini adalah rahasia terbesar Blizzard Silver City. Itu adalah ruang yang terbentuk secara alami. Pelatihan dengan duduk di kursi seperti lotus akan 10 kali lebih efisien daripada di tempat lain. Dari pendirian Blizzard Silver City, hanya satu orang yang bisa memasuki lokasi ini. Tuan Kota Perak, Kepala Keluarga Han. Rahasia itu selalu diwariskan dengan kata-kata dari mulut. Itu tidak pernah diungkapkan kepada orang lain. Namun, ada batasan untuk kamar itu. Siapapun yang belum mencapai pemimpin tertinggi tidak akan bertahan lama sebelum mereka meledak jika mereka mencoba untuk melatih di kursi teratai. Itu diharapkan, karena surga bumi spiritual Qi di sini terlalu terkonsentrasi. Bahkan Supreme Superior tidak bisa berlatih terlalu lama di sini. Meskipun demikian, generasi Tuan masih bisa berlatih di kamar itu. Selama mereka tidak duduk di kursi lotus, Qi spiritual tidak akan terlalu banyak untuk ditangani. Meskipun kecepatan kemajuan tidak akan menjanjikan, itu masih berkali-kali lebih besar daripada di luar.
Oleh karena itu, generasi penguasa kota perak Blizzard dipromosikan menjadi Supreme pada usia muda. Sebagai contoh, Han Zanmeng mampu naik di atas semua Supremes lainnya untuk mencapai level Supreme Agung sebelum usia 50 meskipun bakatnya hanya sedikit di atas biasa-biasa saja. Kamar itu ditemukan selama konstruksi awal kota. Itu terdaftar sebagai rahasia besar tepat setelah penemuannya. Ketika dua keluarga lainnya menolak, rahasia itu hanya diturunkan melalui garis keturunan keluarga Han. Bahkan jika keluarga Xiao hampir menguasai seluruh kota, mereka masih tidak mengetahui rahasia ini. Duduk di dalam kolom cahaya sekarang adalah penguasa lama kota, yang sebelumnya sangat terkenal yang tepat di belakang Yun Diechen dan Li Juetian, badai tertinggi Han Feng Shui. Tapi kultivasinya jauh di atas Supreme. Itu bahkan di atas Agung tertinggi. Itu semua karena efek magis dari kamar misterius itu. Saat Han Feng Shui melampaui tingkat maha tinggi, dia menyimpan berita itu secara rahasia dan menyerahkan posisi penguasa kota kepada putranya. Dia kemudian tinggal di kamar untuk berlatih selama 30 tahun. Han Zanmeng tidak berani mengeluarkan suara begitu dia masuk dan hanya berdiri di sana dengan tenang. Setelah beberapa saat, kolom cahaya itu berkedip ketika lelaki tua berpakaian putih itu keluar. Matanya yang cekung menatap Han Zanmeng. Little Meng, masalah mendesak apa yang membawamu kemari hari ini? Kamu terlihat cemas. Petik 2. Mulut Han Zanmeng berkedut. Itu sangat aneh. Julukan putrinya yang lebih muda juga, Meng kecil, tetapi ayahnya masih memanggilnya dengan nama yang sama. Bahkan, dia memanggil putrinya, Han Yan Meng, karena alasan yang sama persis. Sekarang aku adalah tuan dan ayah. Kamu masih memanggil aku, Meng kecil, sepanjang hari. Canggung sekali. Tapi aku tidak bisa mengatakan itu di wajahmu, jadi aku akan memanggil putriku, Meng kecil. Haha, saat itu kamu harus berhenti memanggilku, Meng kecil. Tapi tidak ada yang tahu mengapa ayahnya yang bijak tidak bisa memperbaikinya. Ayahnya masih memanggilnya, Meng kecil, yang sama dengan putrinya. Dia menghela nafas dalam pikirannya dan memutuskan untuk berhenti bergulat dengan masalah ini. Dia tidak pernah menang melawan ayahnya. Dia langsung menjelaskan mengapa dia ada di sini. Ayah, situasi di kota perak akhir-akhir ini sangat aneh. Aku menganalisis sangat lama tetapi sampai pada kesimpulan yang sangat mengejutkan. Aku harap kamu dapat membantu aku. Petik 2. Han Zanmeng terlihat sangat serius ketika dia melanjutkan dengan perlahan. Ayah, keluarga Xiao baru-baru ini sangat licik. Aku curiga mereka ingin melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi kota perak. Petik 2. Keluarga Xiao, mata Han Feng Shui berbinar dan tertawa. Tuan tua itu berusia lebih dari 100 tahun, tetapi ia tampak seperti putranya, kecuali rambutnya yang sengaja dibiarkan putih. Atau dia akan terlihat seperti saudara Han Zanmeng sebagai gantinya. Jangan khawatir, hati-hati saja, kata Han Feng Shui dengan tenang. Keluarga Xiao telah memberontak selama bertahun-tahun. Mungkin ambisi mereka telah mencapai klimaks. Tetapi jika mereka ingin berurusan dengan kita, mereka masih tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jadi mereka hanya bisa menyelinap. Petik 2. Jadi, Han Zanmeng terkejut. Dia pikir ayahnya akan terkejut mendengar berita itu. Jika keluarga Xiao tidak memiliki terlalu banyak ambisi, kita harus terus membantu mereka dan bekerja bersama menuju kebesaran. Ini adalah aturan leluhur yang tak terbantahkan. Dan kami memang mengikutinya selama ribuan tahun dan itu akan berlanjut. Hubungan antara kedua keluarga selalu rumit. Bahkan saat ini, batas antara keluarga masih kabur. Jika kota perak kehilangan salah satu dari kita, itu akan menjadi kerugian yang luar biasa. Jadi selama beberapa generasi, kami sangat berhati-hati dalam menjaga hubungan yang baik. Ini benar-benar tugas yang sulit dan melelahkan. Dan keluarga Han selalu menjadi tuan. Jadi secara alami seiring berjalannya waktu, keluarga Xiao akan merasa tidak nyaman. Hanya masalah waktu sebelum mereka bangkit untuk melawan kita untuk menguasai kota. Itu sifat manusia, kamu tidak perlu kaget karenanya. Petik 2. Aku tidak tahu apakah itu kebetulan, tetapi kamu tidak memiliki seorang putra. Jadi ambisi keluarga Xiao tumbuh lebih cepat. Selain itu, mereka juga memiliki rasa takut yang kuat. Karena itu, masuk akal bagi mereka untuk mencoba mengambil alih pada titik waktu ini. Petik 2. Masuk akal. Han Zanmeng terdiam pada ayahnya yang bijaksana dan tersenyum. Bagaimana pemberontakan mereka masuk akal? Tentu saja, mengapa tidak? Siapapun ingin mengambil alih jika mereka ditaklukkan selama 1 milenium. Meskipun kami tidak pernah mengakui bahwa kami menaklukkan mereka, kami memang memerintahkan mereka untuk melakukan banyak hal di masa lalu. Bagi mereka, mereka jelas didominasi. Itu psikologi dasar. Mereka telah banyak berkontribusi, penerima manfaat sebenarnya adalah kota perak, bukan keluarga Xiao. Jika itu kamu juga tidak akan merasa itu adil, bukan? Itu sebabnya, pepatah lama bahwa mereka yang bukan dari jenis kita pasti memiliki agenda yang berbeda, sangat benar. Jadi apa yang harus kita lakukan?
Sumpah yang dibuat oleh nenek moyang kita masih tergantung di aula. Selama kota perak masih berdiri, garis keturunan keluarga Xiao tidak pernah putus. Generasi kita akan menjadi saudara, sumpah ini tidak bisa dipatahkan terlepas dari hidup atau mati. Han Zanmeng melafalkan aturan leluhur saat dia mengerutkan kening. Jika kita menyerang mereka dan menyingkirkan mereka, bukankah kita melanggar aturan? Sumpah diambil agar semua orang di dunia tahu. Petik 2. Siapa yang memberitahumu untuk menyingkirkan keluarga Xiao? Han Feng Shui mengerutkan kening dan menatap putranya. Kenapa kamu ingin melakukan itu? Apa? Han Zanmeng benar-benar bingung. Matanya terbuka lebar dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa gagap, kami tidak. Lalu, bukankah kita memberikan kota itu kepada mereka secara gratis? Petik 2. Meng kecil, bocah bodoh. Jika mereka tidak melakukan apa-apa dan kamu berurusan dengan mereka, itu salah. Han Feng Shui sedikit jengkel karena putranya tidak memenuhi harapannya. Aturannya mengatakan bahwa generasi kita akan menjadi saudara. Jika mereka tidak memperlakukan kamu seperti saudara, apakah masih berlaku? Petik 2. Subscribe Penatua. Ya, Han Zanmeng tampaknya menyadari sesuatu, meskipun dia masih agak bingung. Kita tidak bisa melanggar sumpah, tetapi bagaimana jika mereka melakukannya terlebih dahulu? Nenek moyang kita tidak pernah menyuruh kita menjulurkan leher dan menunggu untuk terbunuh. Han Feng Shui mendengus. Selama mereka melanggar sumpah, mereka akan menjadi musuh. Musuh besar yang ingin kita semua mati. Aku tidak harus memberitahu kamu cara menghadapi musuh, bukan? Ada sisi baiknya bahkan jika mereka mengkhianati kita. Setidaknya kita akan dibebaskan dari sumpah. Dia tidak melanjutkan, dan jelas apa yang dia maksudkan. Ya, aku mengerti. Han Zanmeng benar-benar yakin saat dia menundukkan kepalanya. Semakin tua semakin bijaksana. Ketegasan aku masih belum cocok baginya. Bagus, kamu mengerti. Little Meng, ingatlah ungkapan, saudara yang baik untuk hidup ini. Dan kuncinya adalah pada kehidupan ini. Persaudaraan berarti saling berkorban, tetapi setelah hidupmu, keturunanmu mungkin bukan saudara yang baik. Dengan lebih banyak generasi, mereka dapat menjadi orang asing atau bahkan musuh. Bahkan keturunan saudara kandung bisa menjadi asing setelah beberapa generasi, apalagi bersumpah saudara. Semua hal baik harus berakhir. Jadi jangan paksa menurunkan persaudaraan kamu kepada keturunan kamu. Itu hanya akan menjadi hambatan dan kendala mereka. Petik 2. Ya, aku akan ingat. Han Zanmeng akhirnya merasa lega. Ayahnya sudah lama siap baginya untuk mengatakannya. Aku mengatakan ini kepadamu hari ini karena kamu telah membuat kesalahan yang sama mengenai anak perempuanmu. Dan itu telah menyebabkan begitu banyak tragedi. Apakah kamu mengerti? Melihat putranya, Han Feng Shui sedikit tidak berdaya dan jengkel. Keluarga Xiao memohon dengan sangat tulus. Dengan hubungan masa lalu, sangat sulit untuk menolak. Han Zanmeng menunduk dengan rasa bersalah. Kamu menghentikan keluarga Xiao dari agresi lebih lanjut setelah insiden Yan Yao, jadi kamu merasa berhutang budi pada mereka. Itulah sebabnya kamu perlahan memberi mereka lebih banyak kekuatan dan memungkinkan mereka untuk mengontrol beberapa sektor penting di Silver City. Tetapi kamu tidak tahu bahwa itu adalah jalan yang tidak dapat kembali. Mereka tidak akan merasakan kebaikan dan niat kamu untuk berdamai, mereka hanya akan menjadi lebih banyak ambisi. Jadi pengkhianatan mereka sebenarnya adalah hasil dari kesenanganmu. Petik 2. Han Feng Shui menatap putranya dengan lebih tegas. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah pemimpin dari kota perak. Bagaimana jika mereka tidak bahagia? Jika mereka benar-benar berani menunjukkan ambisi mereka, hukumlah mereka. Sebagai seorang pemimpin, bagaimana kamu bisa tetap pada posisi kamu tanpa tindakan brutal dan tegas? Kebaikan kamu menghasilkan semua ini. Kamu harus belajar dari ini. Sangat beruntung bahwa ini terjadi ketika aku masih hidup. Bisakah kamu bayangkan apa yang akan terjadi jika aku mati? Semua buah dari upaya nenek moyang kita akan menjadi milik mereka. Bagaimana kamu akan menghadapi leluhur kita saat itu? Petik 2. Han Zanmeng berkeringat deras. Dia sangat bersalah. Han Feng Shui tersenyum dan berkata perlahan, ya, bagus kamu mengerti. Kami masih bisa memperbaikinya. Sekarang, kembali, dan tunggu mereka bertindak lebih dulu. Mereka harus tahu bahwa dengan kita di Silver City, mereka tidak dapat mengambil alih sama sekali. Dia diam-diam tertawa dengan sarkasme. Dengan hanya sedikit lebih dari 20 Spirit Swans dan mereka pikir mereka kuat. Han Zanmeng merasa sangat lega. Seolah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menjadi perhatiannya lagi. Ayahnya telah menjadi yang mulia. Bagaimana keluarga Xiao bisa menyamai mereka? Ada satu hal lagi. Ini tentang keluarga Jun. Jun Moxia mengumumkan bahwa mereka akan membalas dendam terhadap keluarga Xiao pada tanggal 2 Februari. Apa yang kamu pikirkan tentang ini, ayah? Han Zanmeng hendak meninggalkan kamar ketika dia memikirkan hal ini. Dia segera bertanya. Ini karma untuk keluarga Xiao. Mereka harus menanggungnya sendiri. Kita seharusnya tidak terlibat. Mata Han Feng Shui bersinar dengan kelihayan.
Kami tidak bisa terlibat bahkan jika keluarga Xiao tidak menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan. Hanya 10 tahun dan keluarga Jun telah beralih dari yang inferior ke superior. Hanya 10 tahun. Jelas, kita tidak bisa dipusingkan dengan keluarga Jun. Petik 2. Han Zanmeng merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia mengangguk berulang kali dan pergi. Dia tiba-tiba merasa lega. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah kelompok yang pergi dengan tetua ketiga. Dia khawatir dengan keselamatan putrinya. Meskipun Han Feng Shui sangat percaya diri dan merasa semuanya berada di bawah kendalinya, tidak ada yang bisa benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada yang absolut, segalanya mungkin. 14 Januari. Jun Moxie berdiri di depan tempat tidur Putri Ling Meng, mengerutkan kening. Dia memeriksa denyut nadinya. Dubu Xiaoyi tampak khawatir di samping saat dia bertanya dengan cemas, bagaimana? Dia tidak akan mati, kata Jun Moxie dengan tenang. Hei, kamu terdengar sangat dingin. Dubu Xiaoyi cemberut dan memutar matanya ke arahnya. Sister Ling Meng sudah sangat menyedihkan dan kamu masih terdengar sangat acuh tak acuh. Kapan dia akan bangun? Petik 2. Menyedihkan. Memang. Tapi pasti ada lebih banyak orang di dunia ini yang lebih menyedihkan darinya. Dia beruntung setidaknya memiliki kita. Petik 2. Jun Moxie menarik kembali tangannya dan berkata, luka-lukanya tidak begitu serius. Pukulan mematikan Wen Changyu tidak ditujukan padanya. Dia hanya terluka oleh dampak dari ibunya yang jatuh. Kemudian dia memukul kepalanya di atas batu, melukai tengkoraknya, dan menyebabkan pendarahan internal. Itu sebabnya dia koma. Aku bisa membangunkannya dengan membersihkan memarnya internal, tetapi jika dia bangun, dia masih akan dalam kebingungan. Cedera tengkoraknya belum sembuh, jadi jika dia terlalu emosional ketika kita tidak ada, beberapa pembuluh darahnya mungkin pecah, menyebabkan dia menjadi tidak sadar selamanya. Kita harus membiarkannya tetap seperti ini sampai cedera tengkoraknya sembuh. Petik 2. Saudari yang malang Ling Meng. Bagaimana dia akan menghadapi kenyataan ketika dia bangun? Ada air mata di matanya saat dia menatap dengan menyedihkan pada Putri Ling Meng di tempat tidur. Tapi dia segera pulih. Dia menatap Jun Moxie dengan mata imutnya yang besar dan bertanya dengan cemburu, Moxie, apakah nyonyamu menemukanmu hari ini? Tidak. Dia begitu sibuk berusaha bersembunyi dariku, mengapa dia berani menemukan aku? Jun Moxie menyeringai ketika dia mencubit wajah halus Dubu Xiaoyi dengan lembut. Aku punya banyak cara untuk berurusan dengan kalian gadis kecil, hahaha. Dubu Xiaoyi memerah dan memprotes. Bagaimana aku gadis kecil seperti dia? Jika kamu bukan gadis kecil, lalu apa yang kamu? Jun Moxie tidak bisa menahan tawa. Aku, Dubu Xiaoyi memutar matanya. Dia tiba-tiba tertawa sebelum membuat pose yang menarik dan berkata dengan suara yang menawan, tubuh aku sudah dewasa, aku sekarang seorang wanita, jadi tidak ada masalah menikahi. Petik 2. Oh, dewasa, di mana? Mengapa aku tidak bisa melihat? Kemarilah. Izinkan aku menyentuh untuk mencari tahu. Jun Moxie tampak terkejut dan menjulurkan tangannya. C4 Bull. Dubu Xiaoyi melompat untuk menghindar. Dia meringkuk dadanya sambil berkata dengan jengkel, aku bilang aku bisa menikah, siapa yang menyuruhmu menyentuh? Petik 2. Oh benarkah? Lalu, kalau begitu aku harus menemukanmu suami yang baik. Jun Moxie tampak lebih terkejut, tapi tiba-tiba dia berkata dengan serius, Yi kecil, apa pendapatmu tentang Tang Yuan? Jika kamu menemukannya baik-baik saja, aku yakin kamu bisa mendapatkannya. Jun Moxie berkata dengan percaya diri. Dubu Xiaoyi langsung geram. Dia melompat ke atasnya dan menggigit bahunya dengan giginya. Jun Moxie berteriak kesakitan dan menggertakkan giginya, mengapa kamu bertingkah seperti Snowy? Kamu punya sepasang rahang yang kuat. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia belum melihat Snowy baru-baru ini, jadi dia bertanya, di mana sekarang? Petik 2. Itu telah tumbuh besar, aku tidak bisa memeluknya lagi. Dubu Xiaoyi meniup peluit dengan bangga. Dengan flash, sosok putih berlari masuk dan melompat ke pangkuan Jun Moxie. Itu Snowy. Wah, kamu benar-benar berat. Jun Moxie meraih cakarnya dan melihatnya. Sekarang setidaknya 25 kg. Seberapa cepat dia tumbuh? Ketika saudari Sueyan ada di sini, dia banyak memberi makan, jadi dia menjadi lebih gemuk dan lebih besar. Itu telah menjadi Big Snowy. Tidak lagi lucu. Tiba-tiba dia menjadi sangat bersemangat. Tapi sekarang sangat kuat. Bahkan saudara-saudaraku tidak bisa memenangkan pertarungan melawannya. Petik 2. Jun Moxie terkejut. Berapa umur binatang kecil ini? Bagaimana itu bisa memenangkan anak-anak penggemar keluarga Dugu? 675, menaklukkan dunia dalam waktu dan menyatukan semua orang selama berabad-abad. Jun Moxie tidak tahu bahwa ketika Mei Sueyan ada di sini, dia memberikan Snowy makanan terbaik yang bahkan tidak bisa dinikmati banyak raja macan tutul. Ditambah dengan Snowy yang naik peringkat oleh Jun Moxie, pertumbuhannya secara alami cepat. Padahal, semua nutrisinya belum terserap.
Ketika mereka melakukannya, Snowy akan bisa menyamai Swan Beast level 8 bahkan ketika itu belum sepenuhnya dewasa. Swan Beast level 8 bisa menyamai ahli Sky Swan. Tetapi ketika Jun Moxie mendengar nama Mei Sueyan, dia mulai merasa kesepian. Dia sudah pergi begitu lama. Dia disuruh kembali pada tanggal 2 Februari. Hanya tinggal beberapa hari lagi. Dugu Xiaoyi cukup sensitif untuk memperhatikan bahwa dia hanyut. Dia berkata dengan cemas, Moxie, jangan tinggalkan aku ketika kamu memiliki Sis Sueyan. Aku sudah menjadi milikmu, bahkan sebelum Sis Sueyan jatuh cinta padamu. Jun Moxie hampir meludahkan seteguk tehnya. Dia bertanya dengan heran, apa? Sejak kapan? Kenapa aku tidak tahu? Petik 2. Aku milikmu. Milikmu. Dugu Xiaoyi cemberut. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Tentu saja. Jun Moxie tiba-tiba tampak sangat bahagia saat dia mengulurkan kedua tangannya. Ayo, Yi kecil yang patuh. Biarkan aku memelukmu dan menciummu, dan memeriksa apakah kamu sudah dewasa. Petik 2. Dugu Xiaoyi menjerit dan menatapnya gemetaran. Apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan dipusingkan. Petik 2. Kamu milikku, apa yang salah dengan berciuman dan berpelukan? Bukankah ini normal? Ayo, jangan malu. Jun Moxie menyeringai lebih keras. Jangan mendekatiku. Aku akan berteriak. Dugu Xiaoyi melompat ke pintu. Wajahnya pucat dan jantungnya berdetak kencang. Tidak. Aku melihat hari itu bahwa kamu benar-benar kasar dengannya. Dia tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Jun Moxie tertegun. Dia tiba-tiba tertawa keras tak terkendali. Dia bahkan melihat itu. Jun Moxie mau tak mau memikirkan Guan Qinghan. Ditambah dengan apa yang baru saja dikatakan Dugu Xiaoyi, nyala api mulai tumbuh dalam dirinya. Dugu Xiaoyi, gadis itu sebenarnya lucu hampir sepanjang waktu. Dia berjalan keluar dari pintu sambil tersenyum untuk melihat apakah Dugu Xiaoyi masih dekat. Tanpa diduga, melompat ke arahnya adalah Han Yanmeng. Jun Moxie tertawa dan berkata, Ayah, nyonyaku. Kebetulan sekali. Apakah kamu datang untuk menghangatkan tempat tidur aku? Cepat, ayo cepat lakukan ketika matahari masih terbenam. Petik 2. Melihat itu adalah dia, Han Yanmeng menjerit dan lari dengan fanatik, tidak tahu kemana dia pergi. Dia mampu menggoda dua gadis kecil berturut-turut, benar-benar memuaskan Tuan Muda Juni. Dia tertawa dan kembali ke halamannya sendiri. Dia berencana untuk pergi ke pagoda Hongjun untuk membuat pilnya. Tapi dia dihentikan oleh Jun Wuyi. Februari kedua sudah dekat. Jun Wuyi berlatih lebih keras dari sebelumnya, jadi Jun Moxie terkejut melihatnya di sini. Itu dekat, apa rencanamu? Jun Wuyi ingin tahu tentang ini untuk sementara waktu. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Matanya menyala dengan antisipasi. Kita hanya perlu menunggu. Jawab Jun Moxie. Selama orang-orang dari Tianfa dan keluarga Dongfang tiba, kami akan memobilisasi. Kota Perak jauh sekali. Bahkan jika kita pergi sekarang, tidak dijamin bahwa kita akan sampai di sana pada tanggal 2 Februari. Apa yang akan kita lakukan? Jun Wuyi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Paman ketiga, ada binatang terbang di hutan Tianfa. Jun Moxie tersenyum. Aku sudah menyiapkan segalanya. Ketika semua orang ada di sini, kami akan berangkat. Petik 2. Aku mengerti. Jun Wuyi segera merasa lega. Tiba-tiba ada suara percakapan di pintu. Penjaga itu terdengar bertanya, Tuan Muda, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Tidak gagal seperti matahari yang terbit dari timur, aku tidak terkalahkan. Suara muda yang berpura-pura sangat matang berkata, tolong katakan pada sepupuku yang lebih tua, Jun Moxie bahwa aku, Dongfang Bubai, ada di sini. Jun Moxie tidak bisa menahan tawa. Tanpa henti sebagai matahari yang terbit dari timur, aku tidak terkalahkan. Jun Moxie melangkah keluar dari pintu. Itu memang bocah nakal. Jun Moxie memasang wajah serius dan bertindak. Wow, ini, pahlawan Dongfang. Kamu benar-benar memuliakan rumah aku. Aku harap kamu akan menaklukkan dunia dalam waktu singkat dan menyatukan semua orang selama berabad-abad. Petik 2. Sepupu. Hahaha, aku di sini. Itu Dongfang Xiao Huai di pintu. Dia berlari dengan tangan terbuka lebar sebelum tiba-tiba berhenti dan menjadi bingung ketika dia menggaruk kepalanya. Menguasai dunia. Itu adalah slogan eksklusif yang aku buat untuk keluarga kamu, kata Jun Moxie dengan sungguh-sungguh. Gagal seperti matahari yang terbit dari timur, aku tidak terkalahkan. Karena kamu tidak terkalahkan, mengapa tidak mengaduknya dengan melakukan sesuatu yang mengejutkan? Jadi kamu tentu saja akan menaklukkan dunia dalam waktu singkat dan menyatukan semua orang selama berabad-abad. Bagaimana menurut kamu tentang slogan, pahlawan aku Dongfang? Kata Jun Moxie tersenyum. Tidak gagal seperti matahari yang terbit dari timur, aku tidak terkalahkan. Taklukkan dunia dalam waktu singkat dan satukan semua orang selama berabad-abad. Dongfang Xiao Huai bergumam sebelum tertawa dan berkata dengan panik, wow.
Bagus. Itu akan menjadi tujuan hidup aku. Sepupu, kamu sangat berbakat. Kata-kata kamu benar-benar menginspirasi aku. Petik 2. Ini ambisi yang sangat hebat. Berusahalah untuk berhasil. Jun Mosie mendorongnya. Oke. Mata Dongfang Xiaohui berkilauan saat dia melamun. Dia tiba-tiba melakukan backflip dan berkata sambil tertawa, tanpa gagal ketika matahari terbit dari timur, aku tidak terkalahkan. Taklukkan dunia dalam waktu singkat dan satukan semua orang selama berabad-abad. Hehe, haha. Petik 2. Apa yang kamu teriakkan? Sekelompok pria yang dipimpin oleh Dongfang Wenqing telah tiba. Orang-orang dewasa tidak terlalu memperhatikan bocah itu selama sepersekian detik ketika mereka tiba di gerbang depan rumah, dan Dugu Xiaohui telah menghilang untuk datang ke halaman Jun Mosie. Dongfang Wendao meraih putranya dan menamparkan pantatnya. Menyatukan dunia, ini tidak bisa dikatakan dengan santai. Dongfang Wenqing berkata dari belakang sambil memandang Jun Mosie dengan menyalahkan. Sejak zaman kuno, tidak seorang pun, bahkan ketiga tanah suci, yang berhasil mendekati pemersatu dunia. Setiap orang telah mengatur tanah mereka sendiri. Jika kita menggunakan ini sebagai slogan kita, kita akan menjadi musuh bersama semua orang. Petik 2. Itu hanya sebuah mimpi, tidak ada yang akan menganggapnya serius. Dan bukankah itu ambisi yang baik untuk generasi masa depan keluarga Dongfang? Jun Mosie tertawa canggung ketika dia terus berbicara omong kosong. Dia merasa gelisah. Meskipun metode mengatasi infertilitas mereka efektif, tapi... Itu, mengapa dia tidak marah padaku? Ini jauh sekali ke sini. Mosie, apakah kakekmu masih di rumah? Dongfang Wenqing berkata dengan lembut. Ada banyak apresiasi di matanya. Jun Mosie tertegun. Dia belum sadar. Dia masih melakukan semua latihan. Apakah dia begitu lambat dalam menyadarinya? Tubuh Jun Mosie berkedut dan tertawa keras tak terkendali. Jun Mosie sebenarnya benar. Paman buyutnya terlalu lambat untuk menyadari. Bahkan, dengan keefektifannya, dia sangat berterima kasih. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dia sedang dipermainkan oleh keponakannya yang dicintai. Kelompok itu memasuki rumah, dikawal oleh Jun Wuyi. Mereka mengobrol dan suasananya benar-benar ramah. Jun Mosie mendekati Dongfang Wenqing dan bertanya kepada pamannya sambil mengedipkan mata, Paman, apakah kamu lelah? Bagaimana mungkin aku tidak dengan perjalanan panjang? Apa yang ada di pikiran kamu sepanjang waktu? Apakah kamu ingin tertangkap? Dongfang Wenqing memerah sebelum wajahnya menjadi gelap. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang Jun Mosie coba tanyakan? Bagaimana dia bisa bilang? Dia segera memakai perawakannya sebagai paman dan memarahi Jun Mosie. Jun Mosie melangkah mundur. Dia tak bisa berkata apa-apa pada pamannya yang tidak bisa kehilangan muka meskipun itu berarti lebih banyak kesulitan. Aku ingin memberitahu kamu bahwa kamu tidak perlu lelah melakukan semua latihan itu. Dan kamu memarahi aku seperti ini bahkan sebelum aku bisa mengingatkan kamu. Baik, jika kamu ingin tetap lelah, maka jadilah itu. Jumlah pembunuh elit yang mengikuti Dongfang Wenqing di sini cukup besar. Semua orang adalah pemimpin utama pembunuhan. Secara total, ada lebih dari 100 orang yang dipimpin oleh saudara-saudara Dongfang. Dengan bantuan dari Pil Jun Mosie, Dongfang Wenqing mampu membuat banyak terobosan dan sekarang menjadi supreme. Belum lagi keinginannya yang lama dihargai juga dipenuhi oleh Jun Mosie. Tentu saja dia sangat percaya diri. Pembunuh Szechuan dari keluarga Dongfang juga sangat bangga. Mereka merasa bahwa keluarga mereka sekarang cukup kuat untuk berdiri di puncak dunia. Mereka mampu menimbulkan begitu banyak kekacauan di masa lalu, sekarang mereka bahkan lebih kuat. Apakah mereka benar-benar akan menjadi tak terkalahkan? Tetapi kebanggaan mereka segera ditantang. Perbandingan selalu menyakitkan. Mereka pertama kali melihat Falcon Godly of the Prairie, Solitary Eagle. Rambutnya menari-nari dengan angin dan dia mengenakan hitam. Matanya benar-benar seperti elang, membawa tekanan yang unik ke pemangsa atas langit. Ini hanya permulaan. Mereka kemudian bertemu pendekar Horichane, Feng Juanyun. Dalam warna putih, tatapannya setajam pedang dan tubuhnya lurus seperti bilah pedang. Tanpa emosi, dia terlihat sangat mantap dan membawa aura yang tidak lebih lemah dari Solitary Eagle. Subscribe Penatua. Munculnya dua Supremate Superior menimbulkan banyak tekanan karena mereka secara alami memancarkan sosok seorang ahli tingkat tinggi. Mereka seperti dua matahari terik yang menyinari para pembunuh keluarga Dongfang. Pembunuh dibiarkan tertegun dan tak bisa berkata-kata. Astaga, keluarga Jun menyembunyikan dua ahli seperti itu. Mereka adalah ahli yang sebenarnya. Kita adalah amatir dibandingkan dengan mereka. Mari kita tetap bersikap rendah hati agar tidak kehilangan wajah keluarga kita. Setelah mendengar bahwa keluarganya ada di sini, Dongfang Wenxin keluar untuk menyambut mereka. Tiga saudara Dongfang sangat senang menemukan saudara perempuan mereka dalam kondisi yang jauh lebih sehat dan bahagia sekarang. Setelah beberapa saat, Jun Zantian juga keluar untuk bertemu dengan semua orang. Semua orang berkumpul dan mengobrol. Jun Wuyi membantu menyelesaikan pria dan kuda yang dibawa keluarga Dongfang.
Sementara itu di hutan Tianfa yang jauh, sekelompok orang yang mengeluh semuanya terdiri dari pria berotot. Terlepas dari tubuh besar mereka, mereka semua terlihat sangat berbeda dan aneh. 500 dari mereka semua tampak galak. Penggemar. Sangat luar biasa. Semuanya setinggi setidaknya 2 meter. Tungkai mereka setebal kolom. Dan mereka semua memiliki tatapan brutal dan haus darah yang sama. Benar-benar tanpa emosi. Tapi sekarang, kelompok yang tampak jahat itu berbaris dengan benar dan patuh mendengarkan perintah. Mereka adalah kelompok pertama Swan Beast yang berhasil berubah menjadi bentuk manusia mereka. Semua dari mereka sebanding dengan Supreme manusia, dan banyak yang berpangkat tinggi. Dengan kata lain, mereka kira-kira sejajar dengan Long Ren dan Big Bear ketika mereka pertama kali tiba di Tianxiang. Tetapi sekarang, ada 500 dari mereka. Sungguh tangguh. Mereka memandangi bos mereka dengan rasa terima kasih dan rasa hormat yang tulus. Mei Sueyan duduk di kursi yang ditinggikan saat dia melihat pasukannya dengan dingin. Ada kilasan kegembiraan di matanya. Hutan Tianfa tidak begitu makmur hari ini selama 10.000 tahun. Kekuatan absolut yang mereka miliki sekarang adalah membuat sejarah. Di masa lalu, mungkin ada lebih banyak ahli tingkat yang lebih tinggi, tetapi mereka tidak memiliki potensi sebanyak sekarang. Swan Beast ini minum pil tepat saat mereka membuat terobosan dan berhasil. Potensi mereka di luar imajinasi. Dengan lebih banyak waktu, mereka mungkin menjadi 500 Supremes Superior atau bahkan yang mulia. Mereka telah mengatasi bagian tersulit dari kultivasi mereka, yaitu transformasi. Tentu saja tantangan baru yang mereka hadapi tidak akan terlalu menyakitkan. Kultivasi mereka akan naik begitu cepat sesudahnya. Kemajuan mereka untuk menjadi yang mulia hanya masalah waktu dan pengalaman. 500 yang mulia. Pikiran itu sendiri cukup tangguh untuk Mei Sueyan. Dia bisa merasakan darahnya memanas dengan gagasan itu. Secara total hanya ada paling banyak 20 yang mulia di 3 tanah suci. Bahkan jika bakat baru mereka mencapai level, yang lebih tua akan meninggal. Jadi angkanya tidak akan booming seperti ini. Sungguh tangguh. Dan itu semua dikaitkan dengan hadiah Jun Moxie. Di depan tim, 8 Beast Kings dipimpin oleh Big Bear dan Long Ren. Yang paling menyedihkan pastilah Raja-Raja Wali. Dia telah berlatih dalam pengasingan begitu lama. Dia akhirnya membuat terobosan dan keluar, hanya untuk menemukan lusinan sesama binatang buas dari suku Eagle telah berhasil berubah. Benar-benar kejutan. Itu tidak mudah baginya dan dia sangat percaya diri, tetapi sekarang dia merasa posisinya terancam. Dia benar-benar ketakutan. Tentu saja, Mei Sueyan tidak akan memperlakukan saudara bungsunya dengan buruk. Dia memberinya pil dan dia segera naik peringkat, menghibur hatinya yang bergetar. Karena dia merasa lebih aman, dia juga menyesal. Jika aku tahu ada hal ajaib seperti itu, aku tidak akan pergi untuk berlatih dalam pengasingan. Ini sangat mudah, 2 pil dan aku naik peringkat. Pikirannya membuatnya rusak. Raja Harimau dan Raja Beruang memukulinya bersama. Mereka merasa diperlakukan tidak adil. Semua barang dibawa kembali oleh kami, tapi kami yang paling dihukum. Apakah masih ada keadilan? Jadi mereka langsung geram ketika mereka mengetahui mentalitas Raja Condor. Mereka mendatanginya dan itu adalah kekerasan yang tak ada habisnya. Mei Sueyan masih sibuk dengan banyak urusan lain, jadi dia jelas tidak akan punya waktu untuk terlibat dalam ini. Jadi Raja Condor disiksa selama 2 hari berturut-turut. Bulu-bulunya hampir dicabut, Mei Sueyan merasa itu adalah cobaan yang diperlukan untuk Raja Condor setelah peningkatan dalam budidaya. Apakah ini semua? Mei Sueyan mengangkat alisnya dan bertanya dengan otoritas. Ya, jawab Long Ren, berdiri tegak. Baik, misi ini sangat penting, kita tidak bisa membuat kesalahan. Semua binatang buas yang bisa terbang akan mengikuti. Juga, pilih satu lagi 1000 Swan Beast terbang atas yang tidak ditransformasi untuk membawa orang ke Snowy Mountains. Selesaikan ini dengan benar. Mei Sueyan memerintahkan dengan tenang, tetapi otoritasnya jelas tidak bisa dibantah. Ya, Long Ren diterima. Binatang terbang itu dikelola secara alami olehnya. Big Bear, pilih 50 orang dari sukumu untuk tinggal di hutan Tianfa. Semua orang akan pergi misi. Mei Sueyan memandang dengan dingin ke Big Bear. Ya, Big Bear berkata dengan penuh semangat. Baiklah, sekarang kenakan beberapa pakaian. Sekarang kamu dalam bentuk manusia, kamu tidak bisa tetap telanjang, Mei Sueyan mengerutkan kening. Selain raja-raja binatang buas yang mengenakan pakaian mewah yang diberikan oleh saudara ipar mereka sebagai hadiah, binatang buas lain yang baru saja berubah hanya bisa menggunakan daun sebagai penutup. Ya bos, Big Bear menerimanya dengan gembira. Dia memesan beberapa dari suku beruang untuk mengambil kain merah yang dibeli sebelumnya. Mereka segera kembali dengan kain itu. Big Bear mengangkat kepalanya dan memerintahkan, masing-masing selembar kain. Pakai itu dengan kulit kayu sebagai taruhan. Lihatlah kalian semua, memakai daun seperti manusia gua, bagaimana biadab. Petik 2.
Dia kemudian berbalik ke Mei Sueyan dan berkata, "Bos, bagaimana jika kita membawa kembali mantel kulit beruang waktu itu?" "Pergilah." Hanya itu yang bisa dikatakan Mei Sueyan. Beraninya dia masih menyebut. Big Bear melangkah mundur dan dengan cepat berbalik. Dia berkata dengan sengit, "Apa yang kamu tunggu? Segera." Jadi, 500 binatang buas mengenakan pengantin merah seperti dengan perintah dari Raja Binatang. Haha, Green Hunter tidak bisa menahan tawa. Tak perlu dikatakan, semua binatang yang tampak jahat mengenakan merah adalah sangat menarik. Mulut Mei Sueyan juga berkedut 2 kali sebelum dia kembali ke keseriusan yang biasa. "Kembali dan bersiaplah untuk keberangkatan 2 hari kemudian. Siapapun yang tidak mendengarkan akan dihukum mati." Petik 2. Ya, mereka menjawab serempak. Mata mereka dipenuhi dengan keinginan untuk berkelahi. "Saat kamu kembali, makanlah dengan baik dan dapatkan anggur monyet dari Raja Kera. Operasi ini untuk masa depan Sis yang cerah dan ekspedisi hebat ipar. Jadi, waspada. Jika ada di antara kalian yang membuat kakak ipar marah ketika sampai di sana, aku akan merobek kulitmu." Big Bear berteriak. Itu benar-benar terdengar seperti dia berpura-pura menjadi kuat dengan meminjam otoritas bosnya. Ho, ke-500 itu bersemangat. "Hei, mengapa menyebutkan anggur monyetku? Itu harta aku, dan tidak sebanyak itu." Raja Kera melompat ketika dia menggaruk wajahnya sebagai protes. "Hei, ini 500 orang, minuman keras berusia sahabat kita akan hilang dalam sekejap." "Apa? Kamu tidak mau mendukung Sis dan suaminya?" Raja binatang lain tidak ramah. Raja Kera segera sangat tak berdaya dan cemas. Wajahnya menjadi semerah pantatnya. "Bukankah itu hanya anggur? Bagaimana aku? Tidak mau. Pergi. Petik 2. Kakak beradik, dapatkan anggurnya." Raja Kera sangat bermurah hati hari ini. "Jangan ragu untuk minum, jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, kamu bisa membawanya pulang." Big Bear melambaikan tangannya, mempertinggi atmosfer. Wah, teriakan canggung bergema di hutan. Saat Raja Kera masih menatap kosong dan putus asa, 500 binatang bergerak menuju suku monyet seperti 500 pengantin yang gembira. Kain merah memerah salju di tanah, mereka seperti bola api bergerak di sekitar hutan. Mei Sueyan tidak bisa menahan senyum. Dia berdiri dan berjalan bersama Green Hunter. "Kak," Raja Kera menatapnya dengan sedih. "Bukankah itu hanya anggur?" Mei Sueyan memutar matanya ke arahnya. Dia kemudian berkata dengan lembut, "Aku akan memberimu 1 pil lagi, bagaimana?" "Benarkah?" Mata Raja Kera melebar saat bola matanya memerah. "Ya." Mei Sueyan mengangguk sambil tersenyum. "Wah, Raja Kera membuat tangisan aneh lainnya. Dia melakukan selusin membalik kembali dan berlari keluar. Semua orang bisa mendengarnya sendirian. "Minum. Minumlah sebanyak yang kamu mau. Jika kamu tidak punya cukup, aku akan membuka ruang rahasiaku." Petik 2. Subscribe Penatua. Melihat tindakan lucu Raja Kera, bahkan Green Hunter, yang peduli dengan banyak hal, tidak bisa menahan tawa. Di kejauhan, binatang buas berwarna merah saling mengejar untuk anggur karena aroma minuman keras menyebar di seluruh hutan. Sementara itu, ada perkembangan baru di puncak yang mencapai langit jauh dari peradaban. Itu adalah puncak terisolasi yang dikelilingi oleh pegunungan. Itu dekat pilar pegunungan surga. Itu jelas memuncak pada ketinggian yang lebih tinggi daripada gunung dan bukit di sekitarnya. Awan juga melingkari puncak seperti untaian benang putih, menciptakan rasa misterius dan ambiguitas. Sosok elegan datang bersama angin, naik tanpa jeda dan mulai dari kaki gunung. Dengan gelombang lengan bajunya, angin lembut dan perlahan-perlahan keluar, tapi setumpuk batu di depannya tiba-tiba dan diam-diam berubah menjadi bubuk. Dengan gelombang lainnya, debu bubuk itu bertiup ke kejauhan. Sebuah platform luas yang 50 km persegi muncul di puncak entah dari mana. Pria itu tersenyum ketika dia mengulurkan tangannya dan meraih udara tipis. Dengan tiba-tiba mengangkat tinjunya, sebuah batu besar bangkit dari tengah peron seolah-olah itu tersembunyi di sana selama ini. Batu itu naik dan berubah bentuk hingga akhirnya berubah menjadi meja kopi halus yang berkilauan dengan pantulan. Dengan teknik yang sama, ia menghasilkan 3 kursi di sekitar meja kopi. Meskipun terbuat dari batu, kelengkungan halus membuat duduk di atasnya sangat nyaman. Lelaki itu tertawa ketika dia meraih batu seukuran kepala manusia. Dia meremas batu itu dan langsung berubah menjadi teko. Pahatan naga dan Phoenix yang hidup begitu halus hingga pengrajin terbaik di benua itu pun tidak bisa membuatnya. Dengan teko siap, beberapa cangkir teh muncul. Lalu dia akhirnya berhenti dan mengeluarkan bungkusan kecil dari saku pinggangnya. Dia menambahkan sejumput daun teh ke dalam panci dengan sangat hati-hati. Dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan salju dari puncak melayang dan melayang di atas pembukaan pot teh. Tiba-tiba meleleh dan air mengalir ke panci, segera mengisinya. Dia melambaikan tangannya lagi dan salju yang berlebihan menghilang. Pria itu duduk di salah satu kursi dan meletakkan teko di telapak tangannya.
Beberapa saat kemudian, uap mulai terbentuk di atas dan sebelum akhirnya mendidih. Aroma teh mondar-mandir di sekitarnya. Dengan lembut mengangkat teko, dia menuangkannya untuk dirinya sendiri. Teh hijau terang jernih. Aroma itu segera meningkat. Dengan seteguk, dia tidak bisa menahan senyum dengan puas. Dilihat dari penampilannya, usianya baru sekitar 30. Kulit wajahnya tampak halus. Warna dan tekstur bibir dan giginya tampak pas. Matanya cerah seperti bulan dan alisnya seperti lukisan gunung. Berbalut warna putih, ia memiliki ikat pinggang hijau pucat. Dia mengencangkannya sedikit, meninggalkannya dengan sikap acuh tak acuh dan kesucian. Dia dengan santai duduk di tengah-tengah pegunungan dan bukit persis seperti yang dia lakukan di rumah. Angin sepoi-sepoi yang membekukan angin menggoyang pakaian dan rambutnya seolah dia akan pergi bersamanya. Siapapun akan melihatnya sebagai sarjana yang tampan dan ambisius, bukan seseorang dengan teknik menakjubkan seperti itu. Dua sosok tiba-tiba muncul di belakangnya, seolah-olah mereka selalu ada di sana. Itu semua terjadi dalam keheningan total dan tidak menyebabkan gangguan pada awan di dekatnya. "Kamu di sini." Pria berbaju putih itu berkata dengan dingin bahkan tanpa menoleh. "Aku sudah menyiapkan teh untukmu. Itu direbus 3 kali dan sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk minum. Ini berasal dari satu-satunya pohon teh di dunia abadi yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Hanya menghasilkan 2 ons teh setiap tahun. Kamu beruntung." Di belakangnya ada seorang lelaki tua berbaju ungu dan seorang lelaki setengah baya berbaju linen. Mereka tampak santai dan tidak bisa dibedakan dari rakyat jelata tanpa budidaya suan. Pria tua berpakaian ungu itu duduk di kursi berlengan acak. Dia memiliki tubuh besar dan janggut yang lebih besar. Kesan pertama yang dia berikan adalah bahwa dia adalah karakter yang sangat ganas dengan sedikit agenda tersembunyi. Siapapun akan berpikir bahwa ia adalah seseorang yang bertindak berdasarkan suasana hatinya tanpa memikirkan akibatnya. Tidak ada yang akan meragukan bahwa dia adalah seorang penyuka tetapi pria sederhana. Tapi dia adalah penguasa laut darah ilusi, Huyan Aobo. Tidak ada yang memandang rendah dia. Siapapun yang meremehkan, penggemar tapi lelaki sederhana, ini harus membayar mahal. Mereka meninggal atau menjadi bawahannya, tidak ada pengecualian, tidak peduli seberapa cerdik, hati-hati, atau pintar mereka. Bagaimana orang yang tidak berotak bisa memimpin salah satu dari 3 tanah suci? Huyan Aobo jelas-jelas seseorang yang bermain bodoh untuk mengambil keuntungan. "Mo Dao, kamu bocah mainan kecil, ahem, bocah mainan tua. Desah, apa yang harus aku katakan tentangmu? Kamu seperti ini 200 tahun yang lalu, dan kamu masih sama sekarang. Aku tidak merasa nyaman. Apakah kamu mencoba untuk memikat wanita dengan terlihat seperti ini? Kamu orang tua yang tak tahu malu, kamu belum pernah menggunakan benda itu selama 100 tahun, bukan?" Petik 2. Huyan Aobo mengambil cangkir tanpa ragu-ragu dan mulai minum sembarangan saat dia menyindir Mo Dao. Dia akhirnya menarik napas, tampak santai, dan berkata, "Pohon teh berumur 10.000 tahun. Memang sangat bagus. Curang hanya menipu mereka yang bisa ditipu. Kami sudah saling kenal begitu lama dan saling kenal dengan baik. Huyan Aobo, bisakah kamu berhenti bertingkah seperti orang biadab di depan kita? Kita semua tahu betapa liciknya dirimu." Mo Dao, pria berkulit putih, berkata sambil tersenyum sambil mengangkat teko lagi. "Kamu memanggilku anak mainan tua, tetapi bukankah kamu melakukan hal yang sama? Jujur, kami muak dan lelah dengan aktingmu, bukankah kamu setuju, Pak Tuasi?" Petik 2. Tepatnya, semua orang tahu bahwa pria sekuler, Mo Dao adalah seorang munafik. Sangat cocok baginya untuk bertingkah seperti bocah mainan sarjana muda. Tetapi kamu, yang mulia bangga, Huyan Aobo dari ujung kepala sampai ujung kaki merupakan penjahat tua yang licik, dan kamu masih harus bersikap sok. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah karakter yang tercela terlepas dari penampilan biadab kamu? Setidaknya kami tahu 200 tahun yang lalu. Petik 2. Pria berbaju linen yang menyindir 2 lainnya dalam satu tembakan duduk santai sambil mengangkat cangkir teh dengan elegan. Dia meletakkannya di bawah hidungnya untuk mencium sebelum dia meminumnya perlahan-lahan secukupnya. Setelah beberapa saat akhirnya dia berseru, "Teh yang sangat enak. Rasa itu melayang di mulutku. Bukankah minum teh dengan mata tertutup jauh lebih baik daripada menghadapi orang munafik dan pria yang benar-benar tercela?" Petik 2. Di kepalanya adalah mahkota emas yang berkilauan yang terutama bersinar di bawah matahari. Cahaya yang dipantulkan sepertinya menambah pelangi emas ke puncak misterius. "Si Ruo Chen, apa kabar?" Huyan Aobo berkata dengan marah. "Raja dengan mahkota emas, si Ruo Chen. Ha! Kamu berpura-pura menjadi raja di Supreme Golden City, tapi semua orang tahu bahwa kamu dulu menjual sandal jerami." Petik 2. Pria berbaju linen itu adalah penguasa kota emas tertinggi, raja dengan mahkota emas, si Ruo Chen. Adapun pria berkulit putih, dia secara alami adalah master dari dunia abadi dewa, pria sekuler, Mo Dao.
Apa yang mereka lakukan di sini di puncak musim dingin? Si Ruochen sama sekali tidak marah pada godaan Huyan Aobo. Dia tersenyum ringan dan mengangkat bahu sebelum berkata dengan bercanda, itu mengingatkan aku pada sebuah anekdot dari tahun lalu. Aku ingat Huyan Aobo kalah taruhan. Aku lupa apa yang dia pertaruhkan, tetapi aku ingat bahwa di depan kami berdua, dia berkata dengan suara menggoda, aku Huyan Aobo. Semua orang mengatakan bahwa dada aku harus dibanggakan. 1. Apa yang kalian pikirkan? Aku yakin jika kita menyebarkan ini di Laut Darah Ilusi, itu akan sangat spektakuler. Petik 2. Dia bertindak dengan suara P3L4 cur. Dia mengatakannya dengan santai, sebelum tertawa terbahak-bahak. Mo Dao juga tertawa dan bertepuk tangan. Dia sepertinya menikmatinya. Wajah Huyan Aobo langsung berubah ungu. Dia berteriak dengan marah. Kami sepakat untuk tidak menyebutkannya lagi. Apakah maksud kamu bahwa apa yang kamu katakan itu semua omong kosong? Petik 2. Mo Dao sangat senang. Itu karma. Mengapa kamu harus mengatakan bahwa ia menjual sandal jerami? Itu salahmu sendiri, bagaimana kamu bisa menyalahkan orang lain? Benar, Pak Tuasi. Petik 2. Huyan Aobo mendengus dan berkata, kalian berdua adalah sampah. Kalian berdua selalu membuat masalah bagi aku ketika kita bertemu. Kamu bahkan tidak bisa menghapus bajingan kamu bersih dan kamu masih berani menggodaku. Petik 2. Kami tidak menggodamu kali ini, kami benar-benar ingin tahu. Si Ruochen berkata sambil tersenyum. Huyan Aobo, kamu bertanya apakah benda Mo Dao antara selangkangannya masih berfungsi, tapi kami selalu penasaran bagian mana dari dirimu yang cekung dan bagian mana dari dirimu yang keluar dua. Tetapi kami baru-baru ini tahu bahwa kamu memiliki seorang putra yang baru berusia sekitar 50 tahun ketika kamu sudah berusia 300 tahun. Wow, tubuhmu benar-benar cekung dan ereksi di tempat yang tepat. Hahaha. Petik 2. Subscribe Penatua. Mo Dao kemudian tertawa sangat keras. Dia bahkan harus menghidupi dirinya sendiri dengan meja kopi dan tidak bisa bernapas dengan benar. Si Ruochen memasang wajah yang sangat serius ketika dia mengatakannya. Terutama ketika dia mencapai bagian tentang putra berusia 50 tahun, dia terdengar sangat terkejut. Seluruh ekspresinya sangat lucu. Seluruh wajah Huyan Aobo memerah. Dia menggosok pahanya dengan sangat keras dan memarahi tanpa berpikir. Terus, itu berarti bahwa aku masih memiliki pola pikir muda meskipun sudah tua. Kalian berdua masih lajang, kan? Aku yakin barang kamu busuk dan tidak bisa digunakan lagi. Jika kamu tidak percaya, tarik dan kami akan membandingkan. Apakah buruk memiliki anak laki-laki? Setidaknya akan ada orang yang memperingati aku di masa depan, tetapi bagaimana dengan kamu berdua? Hahaha. Memperingati kamu. Si Ruochen memutar matanya dengan jijik. Aku mendengar bahwa putramu sangat ketakutan oleh bocah Jun Mosie sehingga dia pipis di celananya. Apakah kamu tidak malu? Mungkin suatu hari putra kamu akan dikebiri. Apakah kamu tidak takut dia akan mati sebelum kamu? Petik 2. Ketika masalah ini disebutkan, wajah Huyan Aobo tiba-tiba berubah suram. Jun Mosie. Mo Dao, mengapa kamu mengumpulkan kami di sini hari ini? Jangan bilang kamu hanya ingin ngobrol. Petik 2. Jun Mosie. Mo Dao tersenyum elegan. Dia hanya tampak lebih tampan. Kata-katanya sangat jelas. Aku memanggil kalian berdua karena pemuda ini. Haha, Mo Dao, apa kamu gila? Pemuda tidak penting itu seperti semut, mengapa kamu memanggil kami berdua? Apakah kamu melebih-lebihkannya atau kamu meremehkan kami? Huyan Aobo tertawa dingin. Saat dia selesai, dua lainnya menatapnya seperti menatap idiot. Jun Mosie, 18 tahun. Satu-satunya pewaris keluarga Jun dari Kekaisaran Tianxiang dan putra jenderal di White Jun Wuhui. Dari apa yang kita ketahui, dia telah menjadi debauci sejak usia muda. Dia sangat terkenal di negeri ini. Maret lalu, dia masih sampah dengan budidaya Swan di bawah tingkat keempat. Namun 3 bulan kemudian, ia maju ke Golden Swan. 3 bulan lagi, ketika dia pertama kali mencapai Tiannan, dia sudah menjadi Jade Sua. Ketika dia kembali, dia telah menjadi Sky Swan peringkat atas. Dalam sebulan setelah dia tiba di rumah, dia memasuki ranah Roh Swan. Ketika dia menuju keluarga Dongfang dengan penguasa hutan Tianfa, Yang Mulia Mei, dia bahkan menunjukkan tingkat tertinggi. Kemajuannya luar biasa, tetapi masih terkendali. Sampai Tuan ketika kami Dujue mencobanya akhir-akhir ini, kami menemukan bahwa ia berada di pemimpin tertinggi. Petik 2. Sekarang sulit mengendalikannya, memilikinya di Superior Supreme. Si Ruochen menceritakan kisah kehidupan Jun Mosie secara detail. Ketika dia mencapai kalimat terakhir, dia terdengar sangat serius. Dia hanya membutuhkan waktu kurang dari setahun untuk mencapai Superior Supreme. Dia mampu menerobos lebih dari 30 peringkat untuk menjadi salah satu ahli top dalam adegan saat ini. Huyan Aobo, apakah kamu masih sangat percaya diri setelah mendengar semua ini? Setidaknya aku tidak. Petik 2. Ekspresi main-main Huyan Aobo tiba-tiba menghilang. Dia tertegun. Kecerdasan kami mengatakan bahwa ia berbakat bahkan di usia muda. Dia menyembunyikan bakatnya untuk menyelamatkan keluarga Jun dan mengacaukannya sebagai seorang debauci.
Menjadi debauci hanya penampilan yang dangkal. Bagaimana hasilnya seperti ini? Petik 2. Itu kebetulan. Supreme Golden City baru-baru ini merekrut seorang pria muda yang memiliki beberapa bakat dan akan menjadi kandidat untuk perang untuk merebut surga di masa depan. Dia juga dari kota Tianxiang. Dia adalah pewaris keluarga Li Yuran. Dia selalu mengawasi Jun Moxie. Kultivasi rendah Jun Moxie yang sebelumnya tidak palsu. Dari apa yang disediakan oleh Li Yuran, pembentukan kota emas tertinggi tiba pada kesimpulan. Petik 2. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Semua prestasinya dibuat dalam 1 tahun ini. Ketidakacuhan Mo Dao akhirnya menghilang. Mata Huyan Aobo terbuka lebar saat ia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Mereka telah melihat begitu banyak bakat dalam hidup mereka. Tetapi mereka tidak pernah mendengar ada orang yang bisa menyamai kecepatan Jun Moxie. Mereka tidak bisa menahan perasaan kaget dan bahkan mungkin beberapa ketakutan. Itu tidak manusiawi. Bahkan dewa legendaris mungkin tidak bisa melakukannya. Tapi itu terjadi tepat di depan mata mereka. Kami bertiga sangat bangga dengan langkah kemajuan kami sendiri. Kami mampu naik di atas yang lainnya dan mencapai ketinggian yang tak seorang pun bisa. Tetapi aku ingin bertanya kepada kamu, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai Supreme dari kultivasi Suan tingkat ketiga? Si Ruo Chen menghela nafas dan bertanya. Wajah Mo Dao hitam dan mata Huyan Aobo menyala. Mereka tetap diam. Mereka, pada kenyataannya, terdiam. Kemajuan mereka jelas tak tertandingi dengan kemajuan Jun Moxie. Mereka berusia hampir sama dan memiliki kultivasi yang serupa. Mereka selalu yakin dengan bakat dan kemajuan mereka, dan mereka hanya butuh 50 tahun untuk mencapai Superior Supreme. Kecepatan mereka bisa disebut mukjizat, tetapi sekarang sepertinya tidak ada apa-apa. Mereka telah kehilangan apa yang paling mereka banggakan. Itu adalah perasaan yang sangat melemahkan semangat. Mereka mengerti bahwa kemajuan Jun Moxie mungkin terhenti mulai sekarang, tetapi kenyataan bahwa dia mencapai apa yang telah mereka capai dalam 50 tahun dalam 1 tahun tidak terbantahkan. Aku yakin dengan kemajuan Jun Moxie, bakatnya belum pernah terjadi sebelumnya. Itu masih bukan masalah utama. Masalah utamanya ada pada gurunya yang misterius. Si Ruo Chen terdengar sangat yakin. Hanya seorang guru yang sangat kuat, ditambah dengan teknik yang tidak kita ketahui dan beberapa peluang khusus, yang dapat memungkinkan keajaiban terjadi. Memang, aku meminta pertemuan ini untuk masalah yang sama. Kita harus datang dengan strategi yang tepat. Ada sedikit kekhawatiran di wajah Mo Dao. Jangan lupa bahwa kita telah bergabung melawan Yang Mulia Mei berkali-kali dan dia memiliki hubungan khusus dengan Jun Moxie. Kita semua tahu bahwa itu mudah untuk berurusan dengan Yang Mulia Mei karena dia selalu terlalu khawatir tentang perang untuk merebut surga, jadi dia tidak pernah membalas terlalu ganas. Petik 2. Kami mengambil keuntungan dari kebenarannya. Dia menyeringai dan melanjutkan. Yang Mulia Mei benar-benar orang yang benar dan kami mampu menekannya berkali-kali karenanya. Meskipun kami tampak sangat tercela, itu adalah aturan hutan. Petik 2. Tapi sekarang sama sekali berbeda. Si Ruo Chen melanjutkan dari tempat dia berhenti. Sejak dia bertemu Jun Moxie, itu menjadi lebih rumit. Tianfa tidak hanya menerima bantuan yang kuat, mereka juga menjadi lebih agresif kepada kami. Yang Mulia Mei sekarang tampaknya tidak peduli dengan perang untuk merebut surga lagi dan hanya ingin membalas. Kami memiliki banyak korban akhir-akhir ini. Hampir 100 orang. Itu tidak dapat diterima oleh siapapun di antara kita. Yang Mulia Mei adalah orang yang sangat tradisional, dia lebih suka melukai dirinya sendiri daripada orang-orang di benua. Itu selalu menjadi pengejaran dan doktrin hutan Tianfa. Kami telah memanfaatkan kelemahan ini. Tapi sekarang dia bersama Jun Moxie. Dia jelas bukan pria terhormat. Dia adalah orang yang hina dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita bisa melihat dari tindakannya bahwa dia pastilah seseorang yang akan mengawasi. Dia begitu brutal dan haus darah dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia sangat tegas dan tidak pernah ragu-ragu. Sungguh tangguh. Dia akan segera menjadi ancaman terbesar bagi kita, melampaui Yang Mulia Mei. Petik 2. Memang, kata Mo Dao berat. Subscribe Penatua. Si Ruo Chen tertawa dingin. Aku tidak melebih-lebihkan. Jika kita meninggalkan Jun Moxie seperti apa adanya, kematian 3 tanah suci tidak akan jauh. Dia tidak akan peduli dengan perang untuk merebut surga. Mata pencaharian setiap orang mungkin menjadi perhatian terbesar semua orang, tetapi jelas bukan miliknya. Jadi hanya masalah waktu sebelum dia menjadi agresif terhadap kita. Petik 2. Huyan Aobo mengambil kembali ekspresi biadabnya dan berkomentar dengan sungguh-sungguh. Dia alami dalam semua aturan hina hutan. Itu tidak bisa diajarkan, biasanya seseorang harus belajar pelajaran dari kegagalan terus-menerus. Tapi Jun Moxie tampaknya terlahir dengan naluri-naluri itu, dan nampak lebih berpengalaman daripada kita yang berusia ratusan tahun. Petik 2. Tepat, kita harus mengakui bahwa dalam beberapa tahun mendatang, ia akan dapat membawa bencana bagi kita. Kami tidak bersahabat dengan wanita itu berkali-kali. Bagaimana bisa seseorang seperti dia tahan dengan itu? Petik 2. Mo Dao membuka matanya lebih lebar dan melanjutkan perlahan,
dia berani menghadapi Suehun Manor untuk Guan King Han, yang saat itu masih bukan wanitanya. Itu ilustrasi terbaik. Petik 2. Meskipun dia mengatakannya perlahan, si Ruo Chen dan Huyan Aobo merasakan tekanan besar. Setiap orang memiliki kelemahan masing-masing. Jun Mosie tidak terkecuali. Kelemahannya adalah keluarga dan wanita. Tetapi itu juga merupakan hal yang memicu sisi paling mengerikan dari dirinya. Si Ruo Chen menghela nafas. Dari berbagai tanda, kita dapat menyimpulkan bahwa gurunya yang misterius tinggal di rumah keluarga Jun. Itu perhatian terbesar kami. Kami bahkan tidak tahu siapa atau seberapa kuat gurunya. Si Ruo Chen tersenyum pahit dan melanjutkan. Yang kita tahu sekarang adalah dia menghasilkan murid yang ditakdirkan untuk membuat sejarah. Waktu itu ketika dia mampu menekan 90 ahli kita dengan jelas menunjukkan bahwa kita meremehkan kekuatannya yang sebenarnya. Petik 2. Jadi, kita tidak bisa terlalu berani meskipun tahu dari mana ancaman kita berasal. Kami sebenarnya takut, Mo Udao menyimpulkan. Dengan kata lain, kita sekarang berada dalam situasi yang sulit di mana kita tidak bisa melakukan apapun. Huyan Aobo mengerutkan kening dengan sangat keras. Dia tidak bahagia. Apakah kita benar-benar menerima begitu banyak tekanan darinya? Meskipun kami tidak ingin mengakuinya, itu fakta. Mo Udao dan si Ruo Chen tersenyum pahit pada saat yang sama. Apakah menurutmu guru Jun Mosie mungkin dari Misty Illusory Manor? Huyan Aobo tiba-tiba bertanya dengan hati-hati. Mungkin tidak. Makhluk terkuat dari Misty Illusory Manor dapat mencapai tingkat itu, tetapi mereka belum mengungkapkan diri mereka selama ribuan tahun. Bahkan jika dia benar-benar, dia mungkin yang lebih tua dari Misty Illusory Manor. Selain itu, kemajuan pesat seperti itu juga di luar jangkauan Misty Illusory Manor. Dari apa yang aku mengerti, hanya dia yang bisa mencapai kemajuan secepat itu. Mata Mo Udao melintas. Siapa itu? Dua lainnya bertanya bersamaan. 9 meter, Tuan Muda ke-14. Mo Udao mengatakannya kata demi kata. Ada ketakutan besar di matanya. Seolah-olah nama itu membawa sihir yang menyebabkan bahkan jiwa master dunia abadi yang bergetar-bergetar. Benar, baik Huyan Aobo dan si Ruo Chen menarik napas. Hanya monster itu yang bisa melakukannya. Tapi Misty Illusory Manor dan Nine Nether Sanctuary telah menahan satu sama lain selama 10.000 tahun. Konflik mereka tidak pernah terungkap. Selain itu, aku meragukan 9 Nether ke-14. Tuan Muda akan memiliki kesabaran untuk mengajar seorang murid. Seolah-olah dia sakit gigi, Huyan Aobo mengalami kesulitan mencoba untuk mengucapkan nama itu. Apapun itu mungkin, kata Mo Udao cemas. Jangan terlalu ceroboh. Sebuah kesalahan tunggal dapat menyebabkan bencana yang tidak dapat dipulihkan, menghancurkan pendirian 3 tanah suci yang telah berlangsung selama 10.000 tahun. Petik 2. Tapi ini adalah kesempatan bagi kita. Jika kita dapat memanfaatkannya dengan benar, Jun Mosie dan Venerable Mei tidak hanya akan dilenyapkan, orang di belakangnya juga akan terpikat untuk mengungkapkan dirinya. Aku berspekulasi bahwa bahkan Tuan Muda 19 Nether ke-14 tidak dapat menahan ledakan penuh bersama dari semua ahli top dari 3 tanah suci. Si Ruo Chen berkata perlahan. Dia tampak siap untuk saling menghancurkan. Dua lainnya diam. Mereka hanya menatap wajahnya. Jun Mosie sedang menuju ke Blizzard Silver City. Aku yakin Yang Mulia Mei akan mendukungnya dengan pasukan Swan Beast. Tidak mungkin Blizzard Silver City dapat menahannya. Dengan semua kekuatan mereka pergi, kota asal mereka harus rentan. Petik 2. Ada kilasan kelihayan dan kekejaman di matanya saat dia melanjutkan dengan dingin. Jadi, ada peluang di puncak pegunungan Snowy, dan ada satu lagi di kota Tianxiang. Jika, hehehe. Maksudmu, Mo Udao tampak tercerahkan sebelum dia terus merenung. Kerutannya menunjukkan dilemanya. Keluarga Jun benar-benar memutuskan hubungan mereka dengan keluarga Tianxiang Imperial. Jelas seorang kaisar sekuler tidak bisa lagi mengancam keluarga Jun, tetapi kami dapat membantu mereka menggerakkan berbagai hal. Kami masing-masing akan mendukung seorang pangeran dan mendorong segala macam kekuatan sekuler untuk menekan keluarga Jun dan melewati garis merah mereka. Kami akan melihat apa yang akan mereka lakukan. Kita harus mengaduk banyak hal untuk mengungkapkan tuan di belakang keluarga Jun setelah Jun Mosie dan Yang Mulia Mei pergi. Bahkan jika itu tidak berhasil, kita dapat segera menariknya keluar. Jika kita benar-benar memicu sesuatu, maka kita dapat mengumpulkan pasukan kita di sana untuk menjatuhkan orang yang mendukung keluarganya. Pada saat itu, Jun Mosie tidak akan lagi menjadi ancaman bagi kita. Tetapi kita harus mengumpulkan kekuatan terkuat kita untuk memberikan pukulan paling fatal dan tercepat. Kami tidak bisa membiarkan kesalahan. Petik 2. Si Ruo Chen mengangkat kepalanya dan menatap Huyan Aobo dan Mo Udao saat dia mengucapkan kata demi kata. Kita harus mengirim seseorang pada level Sein kali ini. Yang Mulia akan terlalu lemah. Jika itu benar-benar adalah Tuan Muda 19 Nether ke-14, bahkan seorang suci mungkin tidak selamat. Kita harus siap untuk pengorbanan seperti itu. Petik 2. Huyan Aobo dan Mo Udao secara bersamaan berdiri dengan kaget. Apakah kita? Iya nih, kami, kota mas tertinggi, akan mengirimkan 3 orang suci untuk memberikan pukulan penuh.
Si Ruo Chen membuat perhitungan dan mengetuk meja kopi dengan jari-jarinya 3 kali. Itu membuat 3 ketukan lembut, tetapi bergema di seluruh pegunungan di sekitarnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kata demi kata. 3 Lordships. Mo Dao berdiri dan berjalan-jalan dengan wajah suram. Dia akhirnya mendongak dan menghela nafas sebelum akhirnya berkata dengan enggan. Baik, untuk memastikan keberhasilan, kami juga akan mengirim 3 orang suci. Laut Darah Ilusi akan mengirim 3 juga. 3 tanah suci akan bersatu untuk menghadapi musuh kita bersama. Relatif, Huyan Aobo tampak lebih bersedia. Tetapi otot-otot yang berkedut di wajahnya mengungkapkan bahwa keputusan itu tidak mudah. Kami juga membutuhkan seseorang untuk mengelola situasi di kota Tianxiang. Kekuatannya tidak penting, dia harus sangat sabar dan strategis. Ini sangat penting, karena kesalahan kecil dan semuanya akan berakhir. Kata Si Ruo Chen dengan tenang. Aku yakin kamu berdua memiliki beberapa kandidat dalam pikiran. Laut Darah Ilusi akan mengirim Si Jinghong. Dia tidak terlalu kuat, tetapi kerja otaknya adalah yang terbaik. Membuat plot terhadap orang lain adalah bakatnya. Huyan Aobo mendengus dan berkata, aku akan membiarkan dia memimpin beberapa ahli. Aku yakin itu cukup untuk menimbulkan masalah. Petik 2. Baik, di pihak kami akan mengirim Li Yuran dan beberapa ahli. Dia tidak hanya penduduk asli, tetapi juga pemimpin yang cukup besar meskipun usianya masih muda. Aku yakin dia akan membantu. Si Ruo Chen tersenyum. Aku akan kembali dan membahas tentang ini. Aku tidak akan mengacaukan rencana itu, jangan khawatir. Mo Dao berkata dengan muram. Kami akan membunuh Jun Mo Xie dan melenyapkan Yang Mulia Mei. Selain itu, kita juga membutuhkan beberapa orang yang kompeten untuk perang di Blizzard Silver City. Ini adalah pertarungan penting untuk menghancurkan kecakapan inti dari Tianfa Forest. Jika kita melewatkan kesempatan ini dan membiarkan mereka mundur, Tuhan tahu kapan kita akan menemukan kesempatan serupa lainnya. Petik 2. 680, mengusir semua binatang Suan dari Tianfa. Mo Dao berkata dengan serius, jika kita bisa memenangkan pertempuran, itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Akan ada banyak Suan Kores yang diproduksi oleh binatang peringkat atas tingkat 9. Bahkan mungkin ada Suan Kores dari Raja Binatang tingkat tinggi. Semua dari mereka akan memperkuat kekuatan kita. Petik 2. Huyan Aobo memutar matanya. Jika situasinya tidak positif, kita harus bergabung dalam diri kita sendiri. Bergabunglah dalam pertempuran sendiri. Si Ruo Chen menatapnya dengan jijik. Apakah kamu benar-benar menjadi idiot dengan berpura-pura menjadi idiot sepanjang hari? Apakah kamu tahu konsekuensinya jika kita bergabung? Ini akan menyalakan hutan Tianfa. Jika kita tidak bergabung, masih ada retret. Apakah kamu mengerti? Huyan Aobo marah. Berhenti bicara dengan nada seperti itu. Atau aku tidak akan ragu untuk tidak ramah kepada kamu. Petik 2. Si Ruo Chen mengangkat cangkirnya saat dia mendengus. Dia menyesap dan berkata, tidak ramah. Apakah kamu pernah ramah kepada aku? Petik 2. Kami masing-masing akan mengirim 2 yang mulia dan setidaknya 50 Supremes superior untuk pertempuran Blizzard Silver City. Mo Dao bosan dengan argumen mereka, jadi dia membuat keputusan akhir untuk mereka. Yakin? 2 anggota dari keluarga Xiao di Supreme Golden City datang kepadaku setiap hari untuk meminta dukungan kami. Sangat mengganggu. Sekarang aku akhirnya bisa mengusir mereka dan mereka tidak akan mengatakan bahwa kota emas tertinggi tidak manusiawi. Si Ruo Chen terdengar lega. Sepertinya keluarga Xiao dan keluarga Han dari kota perak Blizzard tidak rukun. Pelindung Han dari dunia abadi yang sulit dipahami telah berusaha sangat keras untuk menghentikan kita agar tidak mendukung mereka dalam pertempuran. Mo Dao tersenyum samar ketika dia melihat ke utara ke arah Blizzard Silver City. Mereka akhirnya menyelesaikan pertemuan mereka. Ketika mereka pergi, Huyan Aobo tiba-tiba bertanya, Mo Dao, seberapa kuat menurut kamu Yang Mulia Mei dibandingkan dengan kamu? Mata Mo Dao melintas dan menjawab master yang tampak biadab dari Laut Darah Ilusi dengan suara rendah. Selama pertemuan terakhir kami setara satu sama lain. Tetapi aku yakin bahwa jika kita menggunakan kekuatan penuh kita, dia tidak akan cocok untuk aku. Dia terluka setelahnya dan tidak menonjolkan diri selama 100 tahun. Petik 2. Apa yang diminta Huyan Aobo mengungkapkan kelihayannya yang tersembunyi. Setelah mendengar jawaban Mo Dao, Huyan Aobo tertawa. Lalu, aku akan kembali dan mulai bersiap-siap segera. Aku percaya pertempuran yang akan datang akan bermanfaat bagi kita semua. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal sebelum tubuh berototnya melayang keluar ke awan. Tawanya masih bergema tetapi dia sudah lama hilang. Si Ruo Chen tersenyum. Dia selalu seperti ini. Dia tidak akan pergi tanpa mendapatkan manfaat. Saudara Mo, apakah ada yang ingin kamu katakan? Petik 2. Kita harus berhati-hati dengan operasi kita di kota Tianxiang. Kita harus sangat yakin dengan kekuatan sejati musuh sebelum kita melakukan apapun. Orang suci berbeda, kita tidak bisa kehilangan satu pun dari mereka. Mo Dao menatap Si Ruo Chen dengan wajah serius. Tentu saja, kami tidak mampu juga. Si Ruo Chen tertawa muram.
Dia lalu menghela nafas dan berkata, tapi kita juga tidak bisa menunggu. Dengan kecepatan di mana Jun Moxie mengalami kemajuan, dia mungkin menjadi yang mulia atau bahkan orang suci tahun ini. Kami tidak bisa membiarkannya menjadi ancaman bagi 10.000 tahun berdirinya 3 tanah suci. Kita tidak bisa membiarkan 3 tanah suci menghadapi kehancurannya di tangan kita. Petik 2. Mo Dao lebih suram sekarang. Dia tidak mengatakan apa-apa dan tubuhnya mulai melayang ke awan. Sosok rampingnya perlahan menghilang saat dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Beberapa meter berkata, secangkir teh melompat ketika dia berkata, Patuasi, 1 cangkir lagi, dan selamat tinggal. Perpisahan. Si Ruo Chen meraih cangkir dan tertawa sebelum meminumnya. Mo Dao sudah pergi saat itu. Si Ruo Chen berdiri diam di puncak berawan seorang diri. Dia tidak bisa menahan nafas. Awan tiba-tiba mengalir di atas platform, menutupi hilangnya si Ruo Chen tetapi bukan suara desahannya. Jika bukan karena gema, tampaknya tidak ada seorang pun di sana. Satu-satunya yang tersisa di puncak adalah meja kopi besar dan 3 kursi malas. Panci teh yang sangat indah dan 3 cangkir teh yang membentuk segitiga sama kaki berdiri di atas meja tanpa suara sampai keabadian. Malam yang sama, orang-orang dari 3 tanah suci dibagi menjadi 2 kelompok dan menuju ke utara. Satu untuk Blizzard Silver City, dan yang lainnya untuk Tianxiang City. Di hutan Tianfa pada pagi kedua, Mei Suiyan, yang mengenakan pakaian lebih putih daripada salju, berjalan bola-bali di sepanjang prosesi binatang terbang dengan wajah cantiknya yang ditutupi dengan keseriusan. Dia terlihat lebih berwibawa dari sebelumnya ketika dia berkata dengan suara rendah, apakah kamu siap? 9 Biskings di depan menjawab secara bersamaan, semua orang siap. 1.500 binatang terbang dan 459 binatang yang berubah. Kami siap bergerak kapan saja. Petik 2. Bagus. Mei Suiyan perlahan menarik napas. Dia menatap langit dengan perasaan campur aduk. Dia memberi pengarahan singkat, kami pasti akan menemukan 3 tanah suci di Blizzard Silver City dan mereka memiliki banyak pakar top. Mereka telah lama tidak bersahabat dengan kita dan akan mengambil kesempatan untuk menyingkirkan kita, jadi itu akan menjadi pertempuran yang sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin ada banyak korban, jadi bersiaplah. Petik 2. 3 tanah suci adalah sampah. Big Bear mengangkat tangannya dan berteriak. Kami tidak takut. Longkren tampaknya mengantisipasi pertempuran. Iya nih, kami tidak takut. Mereka adalah sampah. Semua binatang yang berubah berteriak, menciptakan suasana yang sangat haus darah. Semua binatang buas ini adalah yang selamat dari seleksi alam yang kejam dari hutan Tianfa. Mereka semua adalah prajurit yang berpengalaman. Jadi bagaimana jika musuh itu tangguh? Mereka hanya perlu membunuh dan bertarung dengan nyawa mereka. Itu selalu menjadi satu-satunya pemahaman tentang pertempuran yang dimiliki binatang buas. Terutama ketika mereka telah menerima begitu banyak penggemar akhir-akhir ini, mereka sangat percaya diri dengan kehebatan mereka. Tak satu pun dari mereka bahkan akan ragu untuk menghadapi 3 tanah suci sendirian. Sangat baik. Bersama-sama dengan Raja Semut, Raja Serigala, Raja Tawon, dan Raja Tikus, mari kita langsung menuju kota Tianxiang dengan membentuk 10 kelompok dalam formasi trapezium. Mata Mei Suiyan bersinar dengan dingin ketika dia melambaikan lengan rampingnya. Meneruskan. Longkren berteriak dan melompat keluar. Dia berubah menjadi bango putih raksasa bersalju di udara dengan letupan. Panjang kedua sayapnya yang terentang adalah 20 meter. Dia melonjak ke langit, menciptakan bayangan besar di bawahnya. Sosok putih Mei Suiyan berkedip. Tampaknya dia tetap diam, tetapi tubuhnya melayang. Dia mendarat di bahu Longkren. Longkren mengepakkan sayapnya dan langsung menuju ke awan. Pakaian putih Mei Suiyan dan rambutnya tertiup angin kencang. Wajahnya yang sangat cantik itu sedingin biasanya. Hanya matanya yang menunjukkan kehangatan dan kerinduan. Gelombang niat membunuh padat bocor dari Tianfa Forest dan melonjak ke langit ketika ratusan kren raksasa mengikuti. Kemudian, itu adalah kumpulan Peng. Big Bear mengangkang di belakang Peng. Di belakangnya adalah sepasukan orang-orang biadab mengenakan semua merah, mengecat langit dengan warna darah. Batch ketiga dan keempat adalah kren dan Peng batch kelima lagi. Yang keenam dan ketujuh adalah elang yang dipimpin oleh Raja Falcon, yang tampak seperti kilatan petir hitam. Kesembilan dan kesepuluh terdiri dari suku Condor. Raja Elang melonjak ke langit dengan rekan-rekannya, mengikuti kelompok-kelompok di depan mereka. Badai yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di atas benua Suan-Suan. Sebanyak ribuan binatang buas meninggalkan Tianfa, menciptakan pemandangan yang tidak pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah. Dalam perjalanan ke kota Tianxiang, Mei Suiyan tidak melestarikan otoritas dan keagungannya sebagai penguasa binatang buas. Itu meninggalkan sensasi beku di seluruh daratan dan lautan bercampur dengan kebrutalan dan kebanggaan unik dari Tianfa. Memandang segala sesuatu dari atas dengan martabat yang tak terbantahkan. Disengaja atau tidak, semua hewan di jalan mereka ketakutan.
Yang pertama mengalaminya adalah kota Tiannan. Xuan Bis, hewan domestik atau kuda perang, semuanya jatuh ke tanah dengan lemah saat tubuh mereka bergerak. Tekanan ribuan binatang unggul datang runtuh. Bagaimana mungkin binatang normal dapat bertahan? Sangat tidak nyaman untuk bertahan dari tekanan seperti itu. Ayam dan bebek yang lebih lemah segera dibunuh. Jenderal yang tinggal di kota Tiannan, Wan Huyan memang memiliki kultivasi Xuan yang cukup besar. Tepat ketika dia bangun dari tempat tidur dan bahkan sebelum dia berpakaian, tekanan yang tak terhentikan turun kepadanya. Dia hampir jatuh ke tanah ketika kuda-kuda di kandang menjadi gila. Seluruh kota menjadi berantakan. Burung raksasa legendaris.